Sudah 20 tahun berlalu sejak aku meninggalkan bumi dan melangkah masuk ke dunia lain ini. Hari ini, aku akan menjatuhkan monster ini dan merebut kembali setiap detik waktu yang telah hilang dariku. Saat ini, kobaran api menyala dengan ganas, melahap udara di sekitarnya. Tiba-tiba, gelombang energi meledak dan cahaya yang menyilaukan menutupi segala sesuatu yang terlihat. Kekuatan yang menindas menekan turun, dan dari kegelapan, bayangan monster muncul dengan mata merah menyala seperti api. Sesosok monster iblis ganas muncul, suaranya bergema. Masih hidup, ya, kau benar-benar pahlawan sejati. Dia mencibir dengan meremehkan. Kalau rekan-rekanmu, sepertinya mereka hanya bisa bertahan sebentar lagi. Mendengar itu, Hyun Seok melengkungkan bibirnya dengan jijik. Kelihatannya kau sendiri juga tidak jauh lebih baik. Monster iblis ganas itu meraung, aku akan menghancurkan perisai itu. Hyun Seok tidak gentar sama sekali. Dia mengayunkan tongkatnya dengan kekuatan yang sangat besar. Dia melancarkan tebasan yang kuat, seketika menghancurkan bebatuan dan tanah di sekitarnya. Rekan-rekan satu tim Hyun Seok bekerja sama untuk mengangkat perisai, berusaha sekuat tenaga menahan serangan monster itu. Kilatan petir ungu menyambar di sekitar monster itu saat dia menggeram. Jika kau tidak menyerah, aku akan meremukanmu. Dia menembakkan aliran aura ungu ke depan. Tanah ini adalah kerajaan yang dibangun oleh taring dan cakarku. Aura ungu yang tebal berputar-putar, melesat lurus ke arah Hyun Seok bagaikan air terjun beracun. Tapi dia tetap memasang wajah dingin, matanya tajam setajam pisau, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Hyun Seok mengayunkan tongkatnya untuk membalas, dan cahaya menyembur keluar dengan cemerlang. Dia mengepalkan kedua tangannya, mencengkeram tongkat itu dengan sangat kokoh. Api mengamuk di sekitar Hyun Seok saat suaranya merendah. Mari kita akhiri ini. Cahaya yang menyilaukan meledak, dan warna oranye keemasan tumpah ruah dalam gelombang liar. Mata Hyun Seok membelalak saat dia menahan tubuhnya, berjuang melawan ledakan, menyilaukan yang meletus tepat di hadapannya. Semburan energi emas yang memukau melesat keluar, merobek lapisan ruang itu sendiri. Hyun Seok mengaktifkan teknik apinya, dan api itu seketika menjulang tinggi ke angkasa. Asap dan ledakan berdentum, lalu Hyun Seok mendarat, kekuatannya membelah tanah. Dia menghentakkan kakinya dengan keras, dan garis-garis putih terlihat jelas muncul di sekitar tubuhnya. Percikan api menyambar lurus ke tanah, menghancurkan bumi dan bebatuan. Dua tatapan tajam saling mengunci. Ketegangan terasa begitu kencang bagaikan tali busur yang ditarik. Di sekitar mereka, batu-batu besar hancur lebur, peterbangan kemana-mana. Monster iblis ganas itu menerjang masuk, memulai serangannya terhadap Hyun Seok. Dia mengangkat tangannya, memperlihatkan cakar yang tajam dan mengancam. Dia menyerang ke bawah, tapi Hyun Seok berhasil menahan kekuatan penuh pukulan itu tepat pada waktunya. Tekanannya terlalu kuat, dan dia terdorong mundur cukup jauh. Monster iblis itu tertawa buas. Serangan lemah itu bahkan tidak meninggalkan goresan sedikit pun padaku. Hyun Seok mengangkat tangan, aura merah menyelimuti dirinya, dan bertanya, lemah. Dia mengayunkan tongkatnya, dan ledakan energi yang kuat melesat keluar, menuju lurus ke arah monster iblis ganas itu. Hyun Seok berkata dengan suara berat, segitu saja sudah cukup untuk membelah kesombonganmu. Monster iblis ganas itu tertelan dalam kobaran api yang menyala-nyala. Helm di kepalanya jatuh ke tanah, menimbulkan suara dentingan logam. Monster iblis ganas itu setengah hangus terbakar, dan dia ambruk ke tanah. Suaranya masih bergema. Tidak kusangka ada seseorang di dunia ini yang berani menghadapiku seperti ini. Hyun Seok mengulangi dengan tegas sekali lagi, aku bukan berasal dari dunia ini. Monster iblis ganas itu tertawa keras. Kau bicara dalam teka-teki, baiklah, aku memang telah jatuh. Tapi tubuhku akhirnya akan ditelan oleh bumi suatu hari nanti. Saat mengatakan itu, dia berhenti, matanya membelalak tak percaya. Suaranya gemetar, apakah aku menghilang? Hyun Seok tertawa, kenapa tidak bisa regenerasi lagi? Dia menjelaskan, pedang yang membakarmu adalah kemampuan khususku, tidak seperti api biasa yang butuh oksigen. Api penantang langit bahkan membakar hal-hal abstrak seperti kehendak, akal, sehat, dan ingatan. Kau benar-benar menikmati hidup kembali dari abad ke abad, kan? Tapi itu berakhir sekarang. Karena hal yang sedang terbakar habis itu adalah keberadaanmu sendiri. Monster buas itu terpaku karena syok, bertanya apakah maksudku waktunya akhirnya telah habis, seraya menambahkan bahwa meski ia lenyap dari tempat ini, aku tidak akan pernah diingat sebagai pahlawan yang menyelamatkan dunia. Ia menekankan kebenaran yang kejam itu, mengatakan bahwa orang-orang yang kusebut rekan seperjuanganku sebenarnya hanya ingin aku mati di sana bersamanya. Hyun Seok menjawab dengan tenang bahwa ia sudah tahu, membuat monster buas itu panik dan bertanya tak percaya apakah ia benar-benar sadar akan pengkhianatan tersebut. Sang saintes tiba-tiba menyela, menyuruh Tuan Pahlawan untuk tidak mendengarkan monster itu. Namun, Hyun Seok menilainya dalam hati, menyadari bahwa meski wanita itu menyatakan cintanya, ia sebenarnya sangat membenci orang luar sepertinya.
Setiap tindakan yang diambil wanita itu telah diperhitungkan dengan dingin sejak awal. Ia menyatakan dengan yakin bahwa saat pertempuran berakhir, mereka berencana untuk menyingkirkan sang pahlawan. Hyun Seok bertanya dengan terus terang, "Katakan padaku, saintes, apakah ada ucapanku yang salah?" Ekspresi sang saintes langsung berubah. Ia mengatupkan bibirnya rapat-rapat, sementara tatapan matanya menjadi gelap. Hyun Seok terus berbicara dengan nada datar, menunjukkan bahwa dua orang lainnya pun sama persis. Ia membeberkan bahwa sang kesatria menerima harta dari kaisar untuk membunuhnya, sang pematai monster, karena raja pengecut itu hanya takut kehilangan tahtanya. Hal ini membuat sang kesatria menggertakkan gigi dan menggeram, bertanya bagaimana ia bisa tahu. Hyun Seok melanjutkan, mengatakan bahwa sang penyihir gemar melakukan eksperimen pada manusia dan membencinya karena ia menentang sistem perbudakan. Dengan kata lain, aku sudah tahu selama 5 tahun bahwa mereka akan membunuhku saat kau mati. Monster buas itu angkat bicara, mengatakan ini sungguh membingungkan karena dengan kekuatan untuk memojokkannya, sang pahlawan sebenarnya punya cukup kekuatan untuk menghancurkan seluruh dunia ini. Mata Hyun Seok tampak sedih sesaat ketika ia mengakui bahwa itu karena ia hanya ingin pulang. Monster buas itu mulai memudar, bertanya dengan tatapan kosong apa maksudnya dengan pulang. Kenangan 20 tahun lalu membanjiri benak Hyun Seok. Pada tahun 2005 di bumi, saat ia adalah seorang pegawai kantor berusia 30 tahun yang dipanggil oleh sosok yang mengaku dewi, yang memohon pada pahlawan terpilih untuk menyelamatkan dunia dari monster. Situasi ini adalah klise dalam novel di mana orang biasa terseret ke dunia lain, tapi di tempat ia tiba, terdengar suara tangisan yang memohon untuk diselamatkan, dan itulah perwujudan bencana yang sesungguhnya. Aku mencoba segala cara untuk kembali, tapi sang dewi muncul dan memberitahuku bahwa aku hanya punya satu pilihan, yaitu memusnahkan para monster dan menyelamatkan dunia. Dan begitulah, selama 20 tahun yang panjang, aku berlatih tanpa henti untuk bertarung. Saat itu, langkah Hyun Seok dihalangi oleh 2 penjaga gerbang yang memberitahunya bahwa pahlawan sekalipun tidak boleh pergi tanpa izin. Sementara di pelukannya, ia sedang mendekap sesuatu. Hyun Seok sedang menggendong seorang bayi, suaranya terdengar mendesak saat menjelaskan bahwa ia telah menyelamatkan seorang anak dari desa dan memohon agar mereka membiarkannya masuk. Penjaga itu meraung marah, mengatakan bayi itu toh akan mati jadi tinggalkan saja. Mengklaim itu hanya membuang-buang obat. Hal ini membuat Hyun Seok sadar dunia ini cukup kejam untuk menelantarkan yang lemah. Tapi ada masalah yang lebih besar. Seseorang sedang meregang nyawa. Jeritan mereka terdengar memanjang dalam keputusasaan murni. Seorang pria bertopi putih memerintahkan mereka menahan pasien dan memotong kakinya sebelum infeksi menyebar, membuat Hyun Seok menilai bahwa perawatan medis di sini sama terbelakangnya dengan abad pertengahan. Ia membatin bahwa mereka mengamputasi kaki hanya karena infeksi ringan, sebab semua penyihir dikirim ke medan perang, sehingga tak ada seorang pun yang bisa memberikan penyembuhan. Tiba-tiba, sebuah suara memanggil dari depan, menyapanya sebagai Tuan Pahlawan. Seorang uskup bertanya bagaimana ia menemukan anak itu, karena anak itu telah dibawa oleh monster, namun apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih mengerikan. Seorang wanita tertawa mengejek, menduga anak itu pasti kerasukan iblis karena bisa selamat, menambahkan bahwa mereka akan melakukan pengusiran setan sama seperti yang mereka lakukan pada yang lain. Wanita itu bertanya apakah ia berani menentang kehendak langit, dan saat itu juga Hyun Seok sadar dunia menjijikan ini tidak mengenal konsep hak asasi manusia. Jadi jika ia ingin menyelamatkannya, ia harus membuang kebaikan hatinya yang tidak perlu. Setelah 25 juta ayunan pedang, akhirnya aku membunuh monster itu dan menyelamatkan dunia yang menyedihkan ini. Hyun Seok menunduk, rasa puas menyeruak di hatinya saat ia menyadari semuanya akhirnya berakhir. Sebilah pedang ditarik, dan terdengar suara yang mengatakan bahwa lebih baik ketahuan daripada membiarkannya hidup. Hyun Seok berbalik dan menjawab, bertanya apakah mereka tahu bahwa sebenarnya ia membenci dunia ini. Sang kesatria mengerutkan kening, memaki dalam hati diam-diam. Hyun Seok menyalahkan dirinya sendiri. Berpikir seharusnya ia ambruk karena luka berat dan tak bisa bergerak, apalagi melakukan serangan balik. Ia bertanya-tanya apakah membunuh monster telah mengubahnya menjadi monster juga. Lalu ia membuka mulutnya, dan kepulan asap tipis mulai keluar. Hyun Seok meraung marah, berteriak bahwa ia telah menyelesaikan misinya dan menuntut agar janji itu ditepati. Sebuah retakan terbuka di langit merah itu menampakkan sinar cahaya yang cemerlang. Berkas cahaya itu meluas dengan cepat, tumpah menyilaukan bagaikan air terjun. Sang dewi muncul, tersenyum seraya memberitahu sang pahlawan bahwa ia telah bekerja keras dan bahwa ia akhirnya berhasil memusnahkan monster itu.
Hyun Seok menunjuk lurus ke langit, bertanya pada sang dewi apakah ia ingat pernah memberitahunya bahwa jika ia membunuh monster itu, maka semua ingatan, pengalaman, dan bahkan jiwanya akan kembali utuh ke bumi. Sang dewi merendahkan suaranya menjadi ancaman dingin, bertanya apakah ia benar-benar tidak menyukai dunia ini. Memperingatkan bahwa meski ia punya kekuatan untuk mengancamnya, semua pencapaian Lee Hyun Seok akan lenyap. Mendengar hal itu, Hyun Seok hanya tersenyum miring, senyuman yang penuh ketidakberdayaan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Sudahi sandiwara ini, tenang saja, aku pasti pergi dari sini." Sang dewi berbicara dengan tenang, tapi dunia ini sudah bebas dari monster sekarang. Dia menangkupkan kedua tangannya. "Apakah kau yakin tidak akan menyesali keputusan ini?" Hyun Seok segera menjatuhkan tongkat sihirnya. "Aku hanya menginginkan satu hal. Aku ingin kembali ke dunia yang aku kenal." Tongkat itu menghantam tanah dengan suara berderak kering. Hanya itu saja. Mendengar itu, sang dewi langsung membuat keputusan. "Baiklah kalau begitu." Tangan Hyun Seok mulai memudar perlahan. "Selamat tinggal, dunia yang menjijikkan." Saat itu juga, sebuah berkas cahaya raksasa bersinar dan menyorot langsung ke arah Hyun Seok. Suara dewi bergema, "Tubuh fisikmu di bumi sudah hancur, jadi aku akan menempatkan jiwamu ke dalam wadah baru." Hyun Seok bertanya dengan pusing. "Tubuh siapa?" Sang dewi menjawab, "Aku tidak bisa memberimu rinciannya, tapi itu adalah tubuh yang sedang sekarat. Tapi kau masih bisa bertahan hidup." Saat tubuh Hyun Seok memudar, dia berpikir, "Selama aku bisa kembali ke bumi, aku tidak peduli jika aku sekarat. Nasib buruk di sana masih jauh lebih baik daripada kenangan di tempat ini." Kembali di bumi, cahaya remang-remang memenuhi ruangan yang sunyi. Seorang pria yang berbaring di atas tempat tidur besar berbisik pelan, "Apakah aku sudah kembali?" Tahun 2025 di bumi. Jiwa pahlawan Lee Hyun Seok memasuki tubuh warga sipil bernama Yu Chan Seok. Chan Seok segera bangkit duduk sambil menggertakkan giginya. Dasar bajingan dari dunia lain itu. Aku tidak perlu melihat wajah para pengkhianat itu lagi. Dia melihat ke sekeliling. Cermin. Dia menatap ke dalam cermin. Matanya terbelalak kaget. Aku benar-benar sudah jadi orang bumi sekarang. Chan Seok memeluk cermin itu erat-erat. Jantungnya berdegup kencang. Aku benar-benar kembali bumi. Dia menyalakan keran air dan tertawa kegirangan. Air bersih tanpa polusi. Nah, ini baru sihir yang nyata. Persetan dengan para penyihir itu. Lalu Chan Seok menyalakan kompor gas. Hanya dengan menekan satu tombol, api langsung menyala. Tidak perlu lagi memotong kayu untuk menyalakan api. Tiba-tiba, aroma lezat tercium dari sebuah kotak kertas. Dia tercekat menahan tangis. Aku sangat merindukan semua ini. Chan Seok menatap kotak ayam goreng itu. Air liurnya menetes. Ini ayam goreng, kan? Dia mengambil sepotong ayam dengan lembut. Matanya berbinar seolah-olah dia baru saja menemukan harta karun. Kemudian Chan Seok duduk dan melahap habis tumpukan ayam itu. Seluruh tubuhnya gemetar karena kegirangan saat dia berseru. "Enak sekali sampai aku ingin menangis." Nah, ini baru makanan sungguhan. Tiba-tiba, air mata mengalir di wajah Chan Seok. Aku sangat merindukannya, semuanya. Akhirnya, aku bisa memulai hidup normal lagi. Pertama, aku perlu beradaptasi. Tunggu, apakah ini tahun 2025? Apakah waktu berjalan sejajar dengan dunia lain itu? Terserahlah, itu tidak penting. Seberat apapun keadaannya nanti, tidak mungkin semenakutkan tempat itu. Di kamar mandi, pancuran air menyiram deras. Chan Seok berdiri di bawah aliran air, menikmati momen itu. Air panas langsung keluar seketika. Hanya dengan menekan satu tombol, udara sejuk berhembus di sekelilingnya. Langit berwarna biru tua tanpa awan. Dia menempelkan tangannya ke kaca jendela dan melihat ke bawah. Seperti inilah seharusnya hidup itu. Sangat berbeda dari dunia kotor itu. Chan Seok bergumam pada dirinya sendiri. Tahun 2025. Ya, dari mana aku harus mulai? Mungkin aku akan main StarCraft. Tiba-tiba, wajah mengerikan muncul. Dia berputar, melompat mundur, dan berteriak sekuat tenaga. Chan Seok mendongak dan menggeram. Apaan ini? Tepat saat itu, suara mekanis menyiarkan pesan, pengumuman darurat untuk seluruh warga. Sebuah celah invasi telah muncul di area perumahan. Dia menoleh ke belakang, bingung. Apa itu celah invasi? Suara itu melanjutkan. Warga diminta untuk segera pindah ke tempat penampungan. Saya ulangi, Chan Seok panik. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia bergumam kebingungan. Ada apa ini kemudian? Matanya terkunci pada sesuatu yang kotor di luar jendela. Gerombolan monster mengerikan sedang menempel erat pada kaca. Cakar mereka menekan keras ke permukaan kaca. Kaca itu tidak kuat menahan tekanan dan pecah berkeping-keping. Di luar terbentang lorong gelap. Sunyi senyap hingga terasa menyesakkan. Dalam sekejap mata, Chan Seok membanting pintu hingga terbuka dan berlari keluar. Dia berlari sambil menoleh ke belakang lewat bahunya. Omong kosong apa semua ini? Para monster menyerbu ke arah Chan Seok seperti orang gila. Telah berubah menjadi apa bumi ini? Dia memanjat keluar jendela. Para monster yang tidak sadar terus berlari menaiki tangga. Begitu mereka tidak terlihat, Chan Seok turun dari ambang jendela. Dia menjulurkan kepalanya untuk melihat sekeliling dan menghela napas lega. Syukurlah aku berhasil kabur.
Chan Seok melihat seorang anak laki-laki berkeliaran di dekatnya. Ternyata benar-benar ada anak kecil di sini. Sung A menatapnya dan bertanya, "Hah, kamu masih hidup ternyata." Chan Seok bergegas menghampirinya dan memperingatkan. "Di luar sini terlalu berbahaya, cepat. Pergi ke tempat perlindungan, sekarang juga." Tapi anak itu hanya memutar bola matanya dan bertanya, "Hei, apa kamu melihat monster di sekitar sini?" Sung A melanjutkan tanpa rasa takut sedikit pun. "Aku berencana membunuhnya sendiri. Kamu mau ikut?" Chan Seok mengerutkan kening karena tidak percaya. "Tunggu, coba ulangi kata-katamu tadi." Rupanya, bumi sudah seperti ini selama sekitar 13 tahun, sialan. Dia menolak masuk ke tempat perlindungan, dan aku tidak bisa begitu saja meninggalkannya di sana. Ada portal invasi yang usianya lebih tua dari bocah ini. Jadi, aku tidak punya pilihan selain membiarkannya ikut. Dia angkat bicara lebih dulu. "Jadi, kalau apa yang kamu katakan itu benar, maka portal invasi itu bertindak sebagai gerbang transit bagi para monster. Dan tidak ada yang tahu kapan, di mana, atau bagaimana mereka muncul." Sung A menjawab dengan cepat, "Yap, itu tepat sekali." Ekspresi Chan Seok menjadi suram. "Aku selamat dari neraka hanya untuk kembali ke bumi, tapi ternyata bumi juga sudah berubah menjadi neraka. Yang benar saja Dewi Licik itu benar-benar mempermainkanku." Sung A menatapnya dengan tajam dan bertanya, "Tapi kenapa kamu tidak tahu apa-apa tentang ini?" Chan Seok tersentak dan dengan cepat mengarang kebohongan. "Oh, aku tinggal di Amerika dan baru saja kembali." Semakin dia mendengarkan, Sung A menjadi semakin skeptis. Itu tidak masuk akal. Presiden Amerika dimakzulkan karena mencoba menyelundupkan putrinya ke Korea. YouTube bilang mustahil untuk masuk ke Korea saat ini. Apa-apaan yang dibicarakan bocah ini? Chan Seok merasakan bahaya dan segera mengalihkan pembicaraan. Ngomong-ngomong, apa kamu seorang pemburu? Siapa namamu tadi?" Bocah itu tersenyum lebar. "Aku Lee Seun. Aku anggota Guild Janabi. Peringkat 10 dunia, senjata utamaku adalah pedang panjang. Dan saat ini aku sedang menangani portal invasi di Chogon." Dia menghela napas lega dalam hati. Syukurlah aku bisa menghindari pertanyaan itu. Tapi tunggu, manusia biasa melawan monster. Apa ini seperti dunia lain itu? Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Suara Sung A tiba-tiba terdengar, membuat Chan Seok terpaku. Terutama pedang panjang itu keren banget. Bocah itu masih terus mengoceh ketika Chan Seok membekap mulutnya dengan tangan. "Aku punya klip Lee Seun yang keren banget di YouTube. Kamu mau nonton?" Chan Seok menarik mereka ke sudut. Pikirannya berteriak satu hal, "Kita tamat." Di luar, sekawanan monster sedang mengintai, berburu mangsa. Ada monster di luar sana dan jumlahnya banyak. Lebih tepatnya, ada 5 ekor. Tidak, tunggu. Kalau menghitung satu yang bersembunyi di bayang-bayang, jumlahnya jadi 6. Untungnya, tubuh ini memiliki massa otot di atas rata-rata. Aku sudah terbiasa melawan banyak musuh sekaligus. Jadi ini seharusnya tidak masalah. Tapi apa yang harus aku lakukan dengan bocah ini? Kalau aku membiarkannya sendirian, dia pasti mati konyol. "Hei, kemana perginya tekad membunuh monstermu tadi?" Chan Seok sedang menimbang-nimbang pilihannya ketika sebuah cahaya tiba-tiba memancar keluar. Apa yang harus aku lakukan tanpa senjata yang layak? Di bawah kakinya, seberkas cahaya sedang meluas. Tunggu sebentar, energi di udara ini. Ini adalah mana rembulan. Aku yakin itu. Rasanya persis seperti apa yang aku rasakan di dunia lain. Kalau begitu, aliran energi hitam melesat ke depan, menghantam langsung wajah monster di dekatnya. Monster itu langsung terkorosi, mengeluarkan lolongan yang menyakitkan. Dia mengulurkan tangannya, dan cahaya menyelimuti telapak tangan Chan Seok. Meskipun mana yang aku kumpulkan selama 20 tahun telah lenyap, dia menyeringai dan membatin jika ada mana di atmosfer. Maka api surga rembulan yang terukir di jiwaku masih bisa digunakan, walaupun apinya sedikit lebih lemah dari sebelumnya. Kepalanya jatuh ke tanah dan perlahan larut. Itu sudah cukup. Sung A berdiri di sampingnya, berteriak memuji. "Kakak kamu hebat sekali." Mata anak itu berbinar-binar. "Aku pikir kamu tidak tahu apa-apa. Jadi aku agak curiga. Siapa sangka kamu punya atribut unik?" Chan Seok menggaruk kepalanya dan tertawa. "Bersyukurlah kamu tidak terluka." "Apa mereka menyebut ini atribut unik di sini?" Sung A tiba-tiba berlari ke arah monster-monster itu. "Oh benar, aku harus memverifikasi ini di saluran." YouTube resmi Akademi Pemburu Chan Seok berlari mengejarnya sambil berteriak, "Hei, hati-hati!" Sebelum Chan Seok bisa menyelesaikan kalimatnya, api penantang surga meletus. Seekor monster tiba-tiba menerjang keluar dari asap hitam. Api itu tidak akan padam sampai targetnya benar-benar mati. Darah merah tua menyembur keluar, menodai seluruh area menjadi merah. Sung A gemetar hebat, matanya berkaca-kaca menahan air mata. Bocah nakal. Tangannya mencengkeram monster itu. Berlumuran darah, meskipun aku tidak tahu apa itu YouTube. Chan Seok berdiri di depannya dengan ekspresi lembut. "Tapi kamu mungkin harus berhenti menonton hal-hal seperti itu."
Dia segera melanjutkan dengan sebuah pertanyaan, bolehkah aku meminjam tongkat itu? Sung A akhirnya tersadar dari kepanikannya. Oh. Anak itu dengan patuh menyerahkan tongkatnya kepada Chan Seok. Ini, silakan. Sisa monster yang belum sepenuhnya hangus segera menerkam, mengepung mereka berdua. Tatapannya menyapu mereka, dingin dan hampa. Serangan demi serangan menyusul tanpa henti, membuat darah menyembur kemana-mana. Chan Seok meluncur melewati setiap musuh, dan setiap tempat yang dia lewati langsung ternoda oleh darah yang membasahi. Mata Sung A terbelalak seolah menyaksikan pemandangan yang tak bisa dipercaya. Bocah itu tergagap. Itu mengerikan sekali. Kamu sebenarnya pemburu yang menyamar. Kan dia tidak menjawab, hanya berdiri di sana dengan napas berat, serius. Aku akhirnya berhasil kembali ke bumi, dan aku masih harus mencium bau amis darah. Aku cuma ingin ketenangan dan kedamaian setelah semua penderitaan itu. Tapi siapa sangka tempat ini tidak beda jauh dengan dunia lain itu. Di dalam tempat perlindungan, ruangan itu penuh sesak dengan orang-orang dan suara obrolan serta tawa memenuhi udara. Pintu berat itu perlahan terbuka dengan suara berderit, menghasilkan bunyi kering yang mengerikan dan membuat semua orang merinding. Chan Seok berjalan masuk sambil menggerutu pelan. Jadi kau tidak mau aku memanggilmu bocah nakal lagi, tapi maunya dipanggil Nak. Ya, Sung A mengikuti di belakang sambil memegang tongkat. Hei, aku cuma membedakan sebutan untuk anak sekolah dasar di sini. Seorang wanita melihat mereka berdua dan langsung memanggil dengan panik, Yun Sung. Dia memeluk anak itu erat-erat dengan wajah penuh kekhawatiran. Apa kau yang membawa Yun Sung kembali? Terima kasih banyak. Kau pasti kesulitan mengurus anak keras kepala ini. Ibu, dia menggaruk kepalanya. Iya. Chan Seok melihat anting-anting desainer dan pakaian mahal yang dikenakan Ibu Sung A dan berpikir, ternyata dia tuan muda kaya raya, pantas saja. Tiba-tiba, tanah berguncang hebat, dan seluruh tempat perlindungan itu langsung menjadi kacau balau. Sebuah tangan raksasa mengayun ke bawah, menghancurkan pintu berat tempat perlindungan itu. Suara dentuman yang memekakkan telinga terdengar, dan semua orang melihat keluar dengan ketakutan yang luar biasa. Monster itu membuka mulutnya dan meraung, mengeluarkan suara yang terdengar seperti bahasanya sendiri yang aneh. Kerumunan orang berteriak dan berlarian ketakutan. Tempat perlindungan sudah runtuh. Semuanya lari, selamatkan diri kalian. Sung A sedikit gemetar dan menoleh ke arah Chan Seok. Kak, kali ini kita harus lari. Tidak mungkin kita bisa melawan makhluk itu. Wajahnya menjadi suram saat dia membatin, aku tidak pernah meminta banyak. Lengan Chan Seok gemetar. Aku hanya ingin kembali ke dunia yang ku kenal, untuk pulang ke kampung halaman tercintaku. Dia mengepalkan tinjunya sampai berdarah. Apakah impian itu terlalu muluk untuk diminta? Chan Seok memanggil dengan pelan. Bocah, Sung A menyahut dengan kesal. Sudah kubilang jangan panggil aku begitu. Dia mengabaikan anak itu dan melanjutkan. Kau kan anak orang kaya. Kenapa kau ingin jadi hunter? Tidak bisakah kau tinggal di tempat yang aman saja? Kau tidak perlu bertarung. Anak itu mendengarkan perkataan Chan Seok dalam diam, lalu berkata, ayahku tewas karena monster. Portal invasi muncul tepat di dalam tempat perlindungan, tempat yang seharusnya aman. Saat itulah aku sadar, tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Jadi meskipun aku tidak sekuat kakak, dan meskipun aku masih takut pada monster, aku akan menjadi hunter terkuat. Sung A tiba-tiba berteriak lantang, aku akan memusnahkan setiap portal invasi dan menyelamatkan dunia ini. Bagimu, itu mungkin terdengar seperti mimpi bodoh, kan? Chan Seok tersenyum. Tidak, kau akan menjadi hunter yang hebat. Setelah mengatakan itu, dia berjalan lurus ke depan, meskipun kau tidak bisa menyelamatkan dunia, ibunya berdiri di dekatnya dan memeluk anak itu erat-erat. Yun Sung, tidak, ayo kita pergi. Nah, Sung A meronta untuk melepaskan diri dan mencoba mengejarnya. Tunggu, kakak. Embusan angin dingin menerpa, membuat keduanya mematung di tengah pergulatan mereka. Sung A segera berbalik dan melihat lurus ke belakang. Mata anak itu terbelalak, tidak bisa menyembunyikan rasa takjubnya. Tepat di depan mereka, Chan Seok meletakkan tangannya di atas monster raksasa itu. Karena itu adalah tugasku di sini. Mata Sung A berbinar saat menatapnya untuk menyelamatkan dunia. Chan Seok memiringkan kepalanya dan tersenyum lembut. Karena aku sudah pernah melakukannya sebelumnya, aku pasti akan melakukannya lebih baik darimu. Aku membantai monster selama 20 tahun di dunia lain sebelum kembali ke bumi. Dan sebelum aku sempat menikmati kebebasanku, aku harus menghadapi portal invasi. Berkat pengalamanku dari kehidupan masa lalu, aku berhasil bertahan hidup, dan setelah berjanji pada bocah itu kalau aku akan menyelamatkan dunia, Chan Seok duduk di depan layar sambil menggigit botol air di mulutnya. Aku sama sekali tidak melakukan apa-apa. Dia sedang bermain game di komputernya, dan ikon pertandingan selesai muncul. Chan Seok menarik botol air itu keluar, matanya masih terpaku pada layar. Jadi begitu ya, itu tadi terlalu mudah. Dia mengulurkan tangan dan mengambil sekaleng soda dingin. Orang yang dulu menyelamatkan dunia juga harus lebih jago main game.
Apa-apaan ini? Aku baru saja membuat pernyataan berapi-api di depan semua orang, tapi niatku untuk menyelamatkan dunia sudah benar-benar hilang entah kemana. Di dunia lain, aku sering bermimpi tentang game dan makanan lezat, serta sistem praktis di mana satu sentuhan bisa melakukan semuanya. Lagi pula, para hunter bisa mengurus soal penyelamatan dunia. Ya sudahlah, Chan Seok mengambil ponselnya. Mungkin sebaiknya aku pesan makanan saja. Hah, uang pesangonku sudah habis. Pemilik asli tubuh ini, Yu Chan Seok. Dulunya adalah pekerja transportasi yang kehilangan pekerjaannya gara-gara portal invasi. Uang pesangonku sudah kering dan saat aku pergi mencari pekerjaan baru, dia menundukkan kepala dan menghela napas. Toh tidak ada perekrutan normal yang sedang berlangsung. Chan Seok terbaring lemas di atas meja dengan putus asa. Portal invasi terus bermunculan, menyebabkan sebagian besar perusahaan bangkrut. Masuk akal juga sih. Kalau mau bertahan hidup di masyarakat modern, kau butuh pekerjaan. Tapi perusahaan cuma merekrut orang yang berpengalaman. Dia berbaring di samping layar ponsel yang menyala. Sebenarnya aku sendiri punya sedikit pengalaman. Kau tahu. Di distrik asosiasi Hunter, gedung Chotford berdiri tegak dan megah. Kerumunan orang berlalu lalang, berdengung dengan obrolan. Ya ampun, aku praktis sudah jadi hunter. Ini cuma ujian masuk, tapi aku sangat bersemangat. Ujian masuk ini cuma formalitas belaka zaman sekarang. Kau hanya perlu menunjukkan ciri khas unik dan kau akan lulus. Sepasang mata yang acuh tak acuh menyapu kerumunan. Hanya sekumpulan orang aneh. Semuanya sama saja. Sesosok tubuh melangkah dengan percaya diri ke tengah kerumunan. Bagaimana kalau nanti aku jadi terlalu terkenal? Ngomong-ngomong, untuk angkatan ini, kita pasti akan... Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia panik. Siapa sih orang itu tunggu? Itu Lee Seun? Lee Seun dari Guild Janabi. Yang berjalan di tengah itu adalah Lee Seun, hunter peringkat 10 dunia dan anggota Janabi. Kerumunan yang bergosip itu langsung heboh. Kupikir dia pergi membersihkan gerbang invasi di Chogon. Apa Yul Janabi mengirimnya untuk mencari rekrutan? Siapa yang ingin dia temui di sini? Dia memegang ponselnya, menggulir profil satu persatu. Lulusan akademi Han Sang-a. Kemampuan kebangkitannya adalah sengatan listrik. Seun menopang dagu dengan tangannya dan bertanya dengan nada datar. Aku bertaruh dia bisa mengisi daya baterai. Kan pengawal di sebelahnya buru-buru menjawab. Dia bukan generator, dia adalah kandidat hunter. Penerapan keahliannya cukup bagus, jadi dia mungkin berguna. Dia berbicara, membiarkan pengawalnya terdiam kaku. Mungkin benar, mungkin tidak. Hah. Jeritan tiba-tiba terdengar, membuat pengawal itu terlompat. Jika kau ingin memburu monster gerbang invasi, kau butuh pengalaman tempur nyata. Wah, itu membuatku takut. Pengawal lainnya berbicara dengan antusias, meskipun mereka menonjol di akademi. Banyak yang masih lemah di kenyataan, Saun dengan puas mengeluarkan permen dan memberikannya padanya. Justru itu maksudku. Ayo, kita pergi berburu, terima kasih atas pujiannya. Seun memperhitungkan dalam diam. Latihan itu jauh berbeda dari pertempuran sungguhan. Bisakah sekumpulan bocah yang terbiasa aman menangani situasi nyata, Han Sang-a juga akan butuh waktu lama untuk beradaptasi. Dia duduk di tribun memandang ke bawah. Ketua tim mengerti. Jadi biarpun aku pergi selama 1 minggu, suara penyiar menggelegar. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya hunter sekalian, kita akan memulai pertandingan pertama sekarang juga. Dia menonton dengan sedikit ketertarikan. Bagaimanapun, aku harus menyelesaikan misi. Tingkatkan saja nilaiku agar mereka mau merekrutku. Penyiar menyesuaikan mikrofon. Oh, kandidat ini menarik. Dia warga sipil, bukan dari akademi. Belum pernah ada presiden seperti ini sebelumnya. Jadi apa yang dia andalkan untuk melangkah ke arena ini? Kandidat Yu Chan Seok melangkah keluar dengan canggung. Aku masih belum terbiasa dengan nama baru ini. Suara pembawa acara bergema di seluruh arena. Aku akan mengumumkan peraturan pertandingan. Dilarang menggunakan senjata pribadi selain peralatan asosiasi. Dilarang menyebabkan cedera serius atau bahaya yang mengancam nyawa. Chan Seok menatap lawannya dengan wajah serius. Karena aku memutuskan untuk menjadi hunter. Hal pertama yang harus dilakukan. Nomor 1, selamatkan dunia yang hancur ini. Dia masih berpikir ketika lawannya menyela. Nomor 2, menjalani hidup yang penuh dan kaya raya. Ini konyol. Chan Seok tidak menghiraukan dan terus memperhitungkan. Untuk melakukan itu, aku butuh hasil bagus di turnamen ini. Penyiar berteriak lantang. Kedua kandidat, ambil posisi kalian. Lawannya mengangkat tangan tinggi-tinggi. Membuka mulut untuk menarik napas dalam-dalam, seolah sedang pamer. Begitu tangannya turun, dia segera menerjang ke depan. Pertarungan dimulai. Dia tersenyum sinis. Apa aku sedang melawan orang yang belum mengumpulkan sekelumit kekuatan sihir pun? Menghadapi momentum yang berapi-api itu, Chan Seok tetap diam. Kau seharusnya menganggap kalah dariku sebagai sebuah kehormatan. Wajahnya sombong, dan tatapan jahatnya terlihat jelas. Api meletus di sekelilingnya. Aku adalah Raja Ilmu Tombak tak terkalahkan dari akademi. Meskipun dia sedang ditekan, matanya tetap acuh tak acuh tanpa ada sedikit pun keraguan. Ujung tombak menusuk keras ke tanah. Suara logam menghantam lantai terdengar nyaring. Dia sedang mengarahkan tombak ke depan ketika dia membeku. Apa ini? Matanya membelalak dan wajahnya berkerut. Dia menghilang
Sebuah suara terdengar tepat di samping telinganya. Hei, Chan Seok menerjang dari sebelah kanan. Teknik tombakmu terlalu menyedihkan. Dia melayangkan pukulan ke perut lawannya. Dia tidak bisa menangkisnya tepat waktu. Kaki Chan Seok menginjak keras kaki lawannya, mengunci gerakannya. Kemudian dia melayangkan pukulan hook lain ke wajah, tajam dan bersih. Pukulan demi pukulan menghujani, lawannya tidak sanggup menahannya dan terhuyung-huyung, lalu jatuh tersungkur. Chan Seok terpaku dan berseru. Hei, tunggu. Ini sudah berakhir. Aku takut menyebabkan cedera jadi aku bertarung dengan tangan kosong. Tapi tetap saja. Levelnya benar-benar amatir. Kuharap ini bukan standar untuk hunter di sini. Mata Seon langsung berbinar menatapnya. Siapa orang itu? Dia membuka kembali berkas itu. Kudengar dia dulu bekerja di bidang transportasi pengawal, itu berbisik di telinganya. Dia hampir tidak memiliki kekuatan sihir di tubuhnya. Nona. Menjadi sekuat itu biasanya butuh waktu bertahun-tahun untuk latihan keras. Hasil ini cuma membuktikan kalau dia lagi beruntung saja. Itu saja kok. Seun melempar permen ke tangan orang itu. Makan nih dan tutup mulutmu rapat-rapat. Dia menganalisis dengan nada serius. Coba perhatikan dia baik-baik. Bukan itu yang sebenarnya terjadi. Dia sengaja tidak menggunakan mana sedikit pun. Paham kan? Chan Seok mengusap tengkuknya sambil meragukan dirinya sendiri. Bagaimana bisa begitu? Biarpun aku bertarung asal-asalan. Seharusnya itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatanku. Mungkin sebaiknya aku selesaikan ini dengan lebih meyakinkan. Pria itu ambruk ke lantai sambil mencengkeram wajahnya dan gemetaran. Kau, bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi? Dia mengangkat kepalan tangannya dengan nada menenangkan. Tenang saja, itu bukan luka yang mematikan atau semacamnya kok. Lawan bicaranya langsung panik setengah mati, mengangkat kedua tangan untuk melindungi wajahnya. Suara dentuman keras bergema di tengah arena yang riuh. Pria itu terkapar di tanah dengan mata terbalik, benar-benar sudah tidak sadarkan diri. Suara riuh gumaman terdengar dari kerumunan penonton. Apa? Pemenangnya adalah sang kandidat, Eo Chan Seok. Seon melirik sekilas, mengarahkan pandangannya ke samping. Orang-orang di sekitar mereka terus berbisik, bergosip tanpa henti. Dia berpikir beberapa detik sebelum melompat berdiri. Mumpung orang-orang itu sibuk menghitung angka, aku harus bertindak. Aku ingin melihat sendiri kekuatan aslinya. Pengawal itu berbalik badan dan bertanya dengan nada terkejut. Nona mau pergi kemana? Seon tersenyum dan menjawab, aku perlu bertemu dengan ketua asosiasi. Chan Seok melanjutkan pertandingan berikutnya sambil membatin saat bertarung. Lemah sekali. Bagaimana bisa para pemburu pemula ini seburuk ini kemampuannya? Semakin dia bertarung, semakin dia sadar kalau mereka semua biasa-biasa saja. Dia hanya butuh satu serangan untuk menjatuhkan lawan yang bersenjata. Sebenarnya apa sih yang diajarkan akademi kepada mereka selama ini? Setelah beberapa ronde, Chan Seok bahkan belum merasa lelah. Tidak ada satupun petarung yang layak di antara mereka. Rambut berwarna putih terlihat muncul, bergoyang lembut tertiup angin. Penonton di tribun tersentak kagum. Wow, cantik sekali dia. Akhirnya kita bisa melihatnya secara langsung. Seorang gadis yang membawa pedang melangkah keluar. Itu adalah finalis Han Sang-a. Akankah dia mampu menghentikan langkah si pemula misterius ini? Chan Seok memiringkan kepalanya seolah hendak berkata, oh setidaknya kau lumayan juga. Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya. Gadis itu mendesah meremehkan. Kau orang yang mengumpulkan mana paling banyak hari ini kan? Sang A membalas ketus, dan kau tidak punya apa-apa sama sekali. Kau bisa sampai sejauh ini cuma karena keberuntungan, tapi kau tidak akan bisa melangkah lebih jauh lagi. Pria itu mengusap kepalanya dengan tenang. Apa akademi mengajarkan kata-kata klise seperti itu juga padamu? Baru saat itulah Chan Seok memasang kuda-kuda bertarung, melihat dia menggunakan tangan kosong. Sepertinya dia tidak punya bakat unik. Matanya memancarkan kilatan listrik, tapi aku tidak akan bersikap lunak padamu. Dia tertawa tak percaya. Terima kasih ya, bakat unik sih aku punya. Tapi kalau aku pakai itu, kalian semua bakal terluka parah. Mendengar aba-aba, Sang A menarik napas dalam-dalam dan bersiap dalam posisinya. Siap. Teriakan itu terdengar dan listrik bergemeretak di sekujur tubuhnya. Mulai. Tangan Sang A mencengkeram gagang pedangnya yang kini terselimuti cahaya dan arus listrik sepenuhnya. Mata Chan Seok membelalak seolah dia akhirnya bertemu lawan yang selevel dengannya. Mata Sang A berubah menjadi putih sepenuhnya. Dia menjejak udara dengan keras dan meluncurkan dirinya ke atas. Dia sedang menerjang maju ketika tiba-tiba tubuhnya membeku selama sepersekian detik. Sebelum gadis itu sempat melepaskan tebasannya, dia sudah bersalto ke udara untuk menghindar. Gadis itu tertegun sambil membatin. Dia menghindarinya. Apa dia baru saja melompati sengatan listrikku begitu saja? Menarik juga, menggunakan magnet pada sarung dan bilah pedang untuk menciptakan gaya tolak. Mirip seperti railgun saat mencabut pedang ya. Dia mendarat sambil menumpu tubuh dengan satu tangan untuk menjaga keseimbangan. Ya, engkau memang yang terkuat di sini. Tapi kau melewatkan sesuatu yang penting. Sang A mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu?
Chan Seok menjelaskan dengan gamblang, saat menyerang, kau terlalu fokus pada kecepatan. Kesalahan Han Sang-a adalah menciptakan garis medan magnet di udara untuk mempercepat pedangnya saat dicabut. Dia menyeringai dan melanjutkan, tidak peduli seberapa cepat atau kuat dirimu. Siapa yang mau diam saja dan membiarkanmu memukul mereka kalau lintasannya terbaca jelas begitu. Tenggorokannya tercekat dan tidak mampu membantah, kau jangan sembarangan. Sang-a berteriak frustrasi, bahkan tanpa jurus itu pun. Aku tetap akan menang. Chan Seok mengejaknya sambil menerjang maju. Apa kau bodoh? Serangan tercepatmu saja sudah kuhindari. Dia mengabaikannya, mengerahkan seluruh tenaganya ke dalam serangan kombinasi. Kali ini dia melepaskan tebasan dengan kekuatan yang begitu dahsyat hingga membuat sesak napas. Dia dengan tenang menghindari serangan itu. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu kalau dia sedang bermain api. Aku terlalu memaksakan penggunaan manaku saat ini. Kalau aku terus melanjutkan ini, tubuhku pasti akan hancur lebur sepenuhnya. Chan Seok berdiri tepat di depan Sang-a tanpa satupun luka gores di tubuhnya. Gadis itu memang hebat. Tapi disinilah perjalanannya harus berakhir. Dia tersenyum tipis dan kata-katanya menyayat tajam seperti pisau. Kalau rasanya terlalu sakit, angkat saja tangan kirimu. Oke, tanpa keraguan sedikit pun. Dia menghujamkan pukulan yang sangat keras tepat ke arah perut gadis itu. Sang-a tidak sempat menangkis dan menerima serangan itu secara telak. Membuatnya terbatuk hingga air liur muncrat dari mulutnya. Dia menarik kepalan tangannya dan segera mengambil kuda-kuda, bersiap untuk melancarkan serangan susulan. Hujan pukulan bertubi-tubi menghantam tubuhnya, dia tidak bisa memasang pertahanan cukup cepat, sehingga terpaksa menerima setiap hantaman itu mentah-mentah. Chan Seok mengangkat tangannya tinggi-tinggi, mengerahkan seluruh tenaganya untuk melepaskan serangan penghabisan. Dampak benturannya meledak hebat, menciptakan hembusan angin kencang yang menyapu arena dan menerbangkan kepulan debu. Tatapan Sang-a menjadi kosong akibat benturan keras itu, dan darah merah segar mulai mengucur deras dari hidungnya. Dia ambruk ke lantai arena dengan suara hantaman keras, tepat di hadapan seluruh penonton yang menyaksikan. Penonton terkesiap tak percaya, tidak mungkin. Han Sang-a adalah murid terbaik di akademi ini, tapi dia kalah telak tanpa perlawanan. Dari mana sebenarnya asal cowok ini? Chan Seok berbalik badan sambil memijat bahunya dengan santai. Katanya engkau lebih unggul dari yang lain, tapi kau malah tumbang semudah itu. Kau terlalu bergantung pada kekuatan sihir dan melupakan latihan fisikmu. Dia menarik napas panjang dan melirik ke belakang. Oh, rupanya kau masih ingin melanjutkan pertarungan ini. Tangan Sang-a perlahan terangkat ke udara. Lengannya gemetar hebat, tapi dia berusaha sekuat tenaga untuk tetap mengangkatnya. Kata-katanya tadi kembali terngiang. Kalau sakit, angkat tangan kirimu. Dia menyeringai pada dirinya sendiri. Wah, ternyata dia benar-benar mengangkat tangannya. Tiba-tiba, seseorang muncul entah dari mana dan berlari kencang menuju pembawa acara. Sang pembawa acara tampak bingung dan bertanya, ada apa ini? Orang itu membisikkan sesuatu ke telinganya, membuat pembawa acara itu tersentak dan berteriak. Pengumuman, ada perubahan pada jadwal pertandingan. Sang juara Eo Chan Seok harap istirahat sejenak. Mendengar itu, dia mengerutkan kening karena bingung. Istirahat, bukankah ini sudah berakhir? Pembawa acara melanjutkan. Setelah jeda istirahat, kita akan menyaksikan pertandingan spesial antara juara Eo Chan Seok melawan seorang pemburu aktif. Chan Seok mengerjap kaget. Apa? Pertandingan ini telah disetujui secara khusus oleh Ketua Serikat. Semuanya beri tepuk tangan yang meriah. Para pengawal mulai berkeringat dingin, jadi wanita itu benar-benar nekat melakukannya. Chan Seok berdiri di sana menatap layar saat nama lawannya muncul. Dilihat dari reaksi penonton. Sepertinya ini adalah pemburu dengan kemampuan yang tidak main-main. Pertandingan spesial. Ya, ada seseorang yang ingin menguji kemampuanku. Kurasa setiap dunia ternyata sama saja isinya. Suara ngilu dari pedang yang diseret di lantai bergema di seluruh arena. Kamu yang bernama Eo Chan Seok, kan? Rambut panjangnya berkibar saat Seun melangkah maju. Maaf karena muncul tiba-tiba, tapi hanya ini satu-satunya cara agar aku bisa menguji kekuatan aslimu. Dia memanggul pedang besar di bahunya dan memperkenalkan dirinya dengan singkat. Aku Lee Seun dari Janabi. Pertandingan tadi kelihatannya membuatmu kurang leluasa. Bagaimana kalau kamu melawanku saja sekarang? Eo Chan Seok. Kalau terlalu berat, kamu boleh menolak kok. Aku tahu ini mendadak. Chan Seok masih terkejut, berpikir dalam hati. Lee Seun, pemburu peringkat 10 dunia. Aura dan ketenangannya bukan sekadar hiasan, dia berada di puncak kekuatan, bahkan dengan senjata pun. Tubuhku yang sekarang akan kesulitan menandinginya. Chan Seok kembali tenang dan melemparkan senyuman. Tapi, dia tiba-tiba bicara, langsung pada intinya. Baiklah, ayo kita lakukan sekarang juga. Pembawa acara panik mendengarnya. Tunggu, sekarang banget? Chan Seok menjelaskan, sebenarnya aku belum memakai banyak energi. Mungkin sekarang aku bisa menunjukkan sesuatu yang asli. Seun menyeringai, menggodanya. Oh,
Apa kamu haus tuh akan pertarungan? Dia tidak langsung menjawab. Otaknya terus berhitung. Kalau memang harus bertarung, melawannya bukanlah ide buruk. Aku akan mengamankan pencapaian terbaik di seluruh turnamen ini. Dia adalah lawan yang sempurna bagiku untuk mewujudkan hal itu. Mari kita lihat. Chan Seok mencengkeram tombaknya dan berkata, haruskah aku menaikkan nilai pasarku sedikit? Seluruh stadion membeku. Setiap pasang mata terpaku ke arah panggung. Bahkan komentator menjadi pucat pasi dengan wajah yang dipenuhi ketakutan murni. Seun mempererat cengkeraman pada senjatanya dan menerjang lurus ke depan. Chan Seok segera menggunakan bilah senjatanya untuk menangkis serangan itu. Dia menggertakkan giginya. Bagaimana bisa tubuh seorang wanita memiliki kekuatan mengerikan semacam ini? Tersadar dari lamunannya, lengan Chan Seok seketika bergerak untuk melakukan serangan balik. Seun kehilangan momentum dan langsung melompat mundur, kembali ke posisi awal untuk bersiap kembali. Sorot matanya setajam pisau saat menatap lawannya. Dia menyadari kalau dibandingkan saat awal tadi, kecepatan pria itu jelas sudah jauh melambat. Chan Seok terus-menerus terengah-engah mencari udara. Dia tahu ada celah yang terbuka, tapi staminanya saat ini tak cukup untuk memanfaatkan peluang emas itu. Seun terkekeh geli. Dia pikir akhirnya bisa pemanasan yang benar setelah sekian lama. Tapi siapa sangka lawannya sudah kehabisan tenaga. Meski begitu, pria itu sudah hebat. Jujur saja, Seun mengira dia cuma bakal bertahan 5 menit. Setelah bergumam begitu, dia perlahan mengubah kuda-kudanya dan dengan sengaja melangkah ke samping. Dia langsung menerjang maju dan mengayunkan senjatanya sekuat tenaga. Tak menyangka pertarungan ini bakal memakan waktu 30 menit. Tapi sekarang, saatnya bagi pria itu untuk beristirahat. Chan Seok mencengkeram senjatanya erat-erat. Dia mundur selangkah demi menjaga jarak aman di antara mereka. Aku sudah mengumpulkan cukup banyak, tapi energi sihir di udara sangat tipis. Dia menundukkan kepala. Napasnya yang berat terasa memukul-mukul dadanya sendiri. Chan Seok membatin bahwa dia sebenarnya tak ingin menggunakan jurus ini. Tapi sepertinya dia tak punya pilihan lain selain bertindak. Dalam sekejap mata, dia kembali tenang dan langsung mengaktifkan tekniknya, api penentang surga. Seun sedang melompat tinggi ke udara ketika tiba-tiba dia terpaku. Gerakannya terhenti secara mendadak. Tanpa ragu sedetik pun, dia menghantamkan senjatanya ke tanah, membuat Chan Seok langsung melompat menjauh dari posisinya di tengah kepulan asap. Seun menyeringai tipis dan berpikir, serangan tadi seharusnya mematikan. Jadi bagaimana bisa dia menghindarinya? Chan Seok berdiri tertegun dengan pakaian yang sudah compang-camping. Bertanya-tanya serangan macam apa itu barusan. Dia perlahan mengangkat kepala saat aura suram menyelimutinya. Api penentang surga adalah teknik khusus yang selalu dia gunakan sebelum kembali ke bumi, sekaligus kekuatan andalannya. Tak seperti api biasa, buktinya pakaiannya tetap utuh. Api ini tidak membakar benda fisik, melainkan melahap sesuatu yang sama sekali berbeda. Setiap kobaran apinya menggunakan konsep abstrak tertentu sebagai bahan bakarnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia belum bisa membakar hal-hal yang sulit terbakar seperti tekad, ingatan, atau akal sehat. Kaki telanjangnya langsung melesat maju. Jadi satu-satunya hal yang akan dia bakar saat ini hanyalah Seun dengan dingin melangkah mundur, menyadari kalau pria itu jelas bertambah cepat. Tepat di depan matanya, pedang pria itu menebas turun. Dan bahan bakar yang memicu kekuatan dahsyat ini adalah rasa lelahnya sendiri. Seun tersentak dan menggertakkan gigi. Heran apakah lawannya sudah memulihkan tenaganya. Dia langsung melancarkan serangan balik bertubi-tubi, menghujani Chan Seok dengan rentetan pukulan. Seun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Konsentrasi energi sihir di udara bergejolak liar, padahal pengaturan arena tak berubah. Jadi itu hanya berarti satu hal. Chan Seok menatap ke depan dengan sorot mata dingin. Sama seperti api biasa yang melepaskan panas saat membakar benda. Api penentang surga melepaskan energi sihir saat membakar konsep abstrak. Dia menggunakan energi sihir untuk mempertahankan api penentang surga. Lalu api itu membakar rasa lelahnya untuk menghasilkan energi sihir yang lebih besar lagi. Kakinya kembali melesat maju. Ini benar-benar siklus kekuatan tanpa akhir. Seun melompat, matanya berbinar saat menyadari sesuatu. Dengan kata lain, kemampuanku adalah jawaban yang sempurna. Dalam sekejap, senjatanya menciptakan kabut tebal yang menyelimuti seluruh lantai arena. Tatapan Chan Seok tetap teguh sembari membatin. Apa dia masih mau lanjut? Tapi Chan Seok tak berniat berhenti. Taktiknya adalah memburu wanita itu tanpa henti sampai akhir. Dia memiringkan kepala dan tersenyum tipis seraya berkata, "Kau masih punya banyak tenaga buat main-main, kan? Ngomong-ngomong, apa kau suka tipe cowok yang nempel terus kayak lintah?" Seun langsung menjawab dengan kesal, "Enggak, aku benci banget sama yang begitu." Pikiran berputar cepat di benak Chan Seok. Kalau membakar kayu pasti menyisakan abu. Dan karena abu adalah sisa pembakaran, itu tak bisa dibakar lagi. Api penentang surga juga meninggalkan residu seperti itu. Jika dia membakar semuanya hingga tersisa abu, api itu akan padam.
Seun mengecek jam tangannya dan berteriak lantang. 4 jam dan 17 menit, dia menatap ke bawah dan berkata, "Kau tahan lama juga ya?" "Masih mau lanjut?" Chan Seok menutupi wajahnya dan mengerang. "Enggak, makasih. Tolong ampuni aku saja." Suara pengumuman langsung terdengar. Peserta EU Chan Seok menyatakan menyerah. Pemenangnya adalah pemburu Lee Seun. Begitu kalimat itu selesai, Seun perlahan mengeluarkan permen yang dia sembunyikan di balik jaketnya. Seluruh stadion meledak dalam kegembiraan. Semua orang bersorak. Sang pemburu menang, Seun tersenyum cerah dan berkata, "Ayolah, kau sudah hebat kok. Nih, ini buatmu. Sekalian kartu namaku." Chan Seok menatap kartu nama di tangannya yang bertuliskan, "Tim 3 Janabi, pemburu mitra." Seun tertawa dan mengibaskan tangannya santai seraya berkata, "Detailnya kita obrolin nanti saja. Telepon saja aku dulu." Pengumuman terakhir menggema, kami nyatakan proses seleksi pemburu telah berakhir kepada pemenang, EU Chan Seok, harap naik ke podium untuk menerima penghargaan. Di bawah sana, dia masih bertanya-tanya, apa Janabi itu organisasi pemburu? Saat ini, Chan Seok sedang berusaha sekuat tenaga untuk menikmati permen lollipop yang diberikan Seun kepadanya. Dia terus memakukan matanya ke layar. Apakah ponsel ini dilengkapi dengan lisensi Hunter? Coba lihat teknologi ini. Tunggu, benarkah aku baru saja mendapatkan lisensiku? Akses ke komunitas Hunter, pasar loak untuk peralatan bekas, penjualan hasil buruan monster, peringatan darurat dari asosiasi, dan bahkan pesan serta panggilan satelit militer. Dia perlahan mendongak. Kagum dengan semua yang ditawarkannya, tiba-tiba seseorang menyela, "Hunter Yu Chan Seok, kan? Kamu terlihat jauh lebih mengesankan secara langsung daripada di kamera." Chan Seok dengan sopan mengulurkan tangannya sambil berpikir, "Orang ini besar sekali, mungkin tingginya lebih dari 2 meter. Ya, itu aku. Tapi siapa Anda?" Sung Hyun berbicara dengan suara yang dalam dan berat. "Ini, ambillah kartu namaku." Dia bergumam, "Partner Hunter Yun Sung Hyun dari Thaiback." Pria itu memotong ucapannya, tepatnya. "Aku adalah partner Hunter untuk Guild Thaiback. Yun Sung Hyun, mari kita buat singkat saja. Bergabunglah dengan Thaiback, khususnya bergabunglah dengan timku. Bangun pengalaman yang cukup di bawah bimbinganku, dan kamu pasti akan bersinar." Chan Seok menatap wajah Sung Hyun, dia tidak terlihat seperti penipu. Tiba-tiba, dia teringat kata-kata Seun, "Ini nomorku, hubungi aku." Chan Seok tergagap canggung. Sebenarnya ada orang lain yang menghubungiku lebih dulu. Jadi aku tidak bisa menjanjikan apa-apa sekarang. Aku butuh waktu untuk berpikir sebelum membuat keputusan. Sung Hyun tertawa terbahak-bahak. "Apa kamu pikir aku akan memaksamu untuk menjawab detik ini juga?" Tiba-tiba, dia meletakkan tangannya yang berat di bahu Chan Seok. Namun, Sung Hyun perlahan mendekat, merendahkan suaranya. "Kamu benar-benar harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati." Dia dengan cepat berbalik dan berjalan pergi. "Sampai jumpa lagi." Chan Seok berdiri mematung, matanya terbelalak saat melihat Sung Hyun pergi. "Ya, sepertinya aku akan menolak Thaiback." Seun berbicara dengan sopan ke telepon. "Ya, dengan Lee Seun di sini." Orang di ujung sana menjawab dengan cepat, "Ini Yu Chan Seok, di mana aku harus menemui Anda." Dia melanjutkan, "Lantai 2 gedung asosiasi. Di Sky Cafe, aku akan mengirimkan alamatnya. Datanglah ke sini." Hanya berselang sebentar, dia sudah sampai di asosiasi. Wah, seorang staf tersenyum cerah. "Selamat datang di Sky Cafe." Seun berbalik dan melambai, "Kamu sampai di sini dengan cepat. Ayo, silakan duduk." Chan Seok berjalan perlahan menghampirinya. Nama yang aneh untuk sebuah kafe. Kan, wanita itu menimpali, apakah semuanya baik-baik saja? Dia segera duduk di hadapannya. Seseorang benar-benar mendekatiku untuk bergabung dengan guild mereka. Seorang pria yang sangat besar. Chan Seok menegaskan, itu adalah Yun Sung Hyun dari Thaiback. Seun tersenyum lembut dan menjawab, "Karena Yun Sung Hyun datang untuk merekrutmu secara pribadi. Guild lain pasti tidak akan berani mengajukan penawaran sekarang." Dia menunduk, menyeringai sedikit. "Apakah itu berlaku untuk Janabi juga?" Dia berbicara dengan suara yang tenang dan dalam. "Hah, aku tidak punya niat untuk merekrutmu." Chan Seok terkejut. "Apa katamu? Lalu kenapa kamu?" Seun melanjutkan, "Bagaimana kalau tidak bergabung dengan guild dan bekerja secara mandiri saja? Seperti seorang freelancer, dia menopang dagu dengan tangannya, berpikir dalam hati. Jadi aku sebenarnya tidak perlu bergabung dengan guild." Dia merendahkan suaranya. "Yun Sung Hyun mungkin berencana untuk membawamu masuk sebagai anggota junior." Chan Seok mengulangi kata-kata itu. Anggota junior. Apa sebenarnya anggota junior itu? Dan apa itu partner hunter? Seun mengangguk mengerti. "Ah, benar, kamu tidak lulus dari akademi, kan?" Hunter Guild biasanya dibagi menjadi 3 tingkatan, anggota junior, anggota senior, dan partner. Junior dan senior termasuk dalam tim yang dipimpin oleh seorang partner. Kamu pada dasarnya bisa menganggap mereka sebagai karyawan bergaji. Partner Hunter tidak menerima gaji. Sebaliknya, mereka memegang saham di guild, anggap saja mereka sebagai pemilik bisnis kecil. Mereka mendapat bagian dari keuntungan yang dihasilkan guild. Chan Seok mulai mengerti.
Itu terdengar sangat mirip dengan cara kerja firma hukum. Seun mengangguk. Tepat sekali. Rumornya Hunter yang mendirikan guild pertama terinspirasi oleh struktur kantor hukum. Kamu tidak harus bergabung dengan guild dan bekerja keras dari junior ke senior hanya untuk akhirnya menjadi partner. Dia menyeringai, aku mengerti sekarang. Jika aku menjadi terkenal dan mencetak beberapa prestasi yang mengesankan, mereka akan datang mencariku sendiri. Seun berseru dengan penuh semangat. Tepat sekali. Chan Seok mengerutkan kening, bingung. Kenapa semua orang terus mendesakku untuk pergi berburu? Tapi aku tidak punya koneksi atau pengalaman apapun. Akan sulit untuk mendapatkan misi yang layak. Seun memotongnya dengan nada serius. Aku akan bertindak sebagai jembatanmu. Benar-benar gratis. Chan Seok mengerutkan alisnya. Aku tidak mengerti. Kenapa kamu begitu banyak membantuku? Dia perlahan bersandar di kursinya di masa depan. Ketika kamu sudah cukup terkenal untuk direkrut, ya, selalu ada janabi. Bisakah kita katakan saja itu alasannya? Dia menyelesaikan pemikirannya. Jadi, ini seperti investasi untuk masa depan. Segera, dia meletakkan sebuah amplop di atas meja. Baca ini. Keputusannya terserah padamu. Chan Seok langsung membuka amplop itu. Apa ini? Seun menjelaskan. Ini adalah misi dari kota Incheon. Ada tempat bernama Gyodong 2 tahun lalu. Mereka gagal menutup gerbang invasi. Jadi tempat itu berubah menjadi zona bahaya. Dia bertanya, jadi aku hanya perlu pergi ke sana dan menghancurkan gerbangnya? Dia menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu harus berpatroli di Pulau Gyodong. Jika kamu mendeteksi gerbang invasi baru muncul, kamu hancurkan itu. Chan Seok mempelajari dokumen-dokumen itu, tanggal mulai adalah dalam 1 bulan. Uang mukanya adalah 500. Setelah selesai, aku mendapatkan 1.500 lagi. Jika aku mempertimbangkan bahwa aku mempertaruhkan nyawaku, bayarannya tidak terlalu tinggi. Seun mendongak dengan senyum tipis. Jika kamu tidak senang dengan itu, maka jadilah lebih kuat dan jadilah terkenal. Saat itu terjadi, uang akan mengalir ke sakumu dengan sendirinya. Seun merendahkan suaranya dan mendesak untuk mendapatkan jawaban. Jadi, apa jawabanmu? Nak. Bibir Chan Seok gemetar, dia masih tampak ragu-ragu. Aku, ya. 2 mobil mewah melaju, pergi seketika, dia setuju. Sebenarnya ada apa dengan dia? Seun berbicara dengan nada rendah. Ya, Yu Chan Seok memiliki latar belakang orang biasa. Tapi dia mengalahkan lawan bersenjata dengan tangan kosong di turnamen. Orang di ujung telepon terkejut. Itu sebenarnya cukup mengesankan. Dia terkekeh, menyebutnya cukup mengesankan itu tidak akurat. Aku mengujinya untuk melihat apa yang bisa dia lakukan. Dan bocah itu bertarung melawanku selama 4 jam penuh. Orang di seberang sana terkejut. Benarkah? Kamu pasti menahan kekuatanmu, kan? Seun mengerang. Ayolah, bos, aku ini pemburu dengan pengalaman 10 tahun. 10 tahun berguling-guling di lubang neraka yang paling buruk biasanya. Aku mempermainkan para pemula, tapi dia 4 jam. Ini sulit dipercaya. Bahkan jika seseorang bereinkarnasi, kau tidak akan menemukan monster seperti itu. Suara di telepon berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi, bahkan jika kau menilainya setinggi itu, misi Gildong dengan jelas menyatakan bahwa kami hanya merekrut pemburu berpengalaman. Tidak peduli seberapa hebatnya dia, apakah benar-benar tidak apa-apa membiarkannya beroperasi di antara para pemburu veteran. Tangan Seun mencengkeram gagang pedangnya dengan erat. Jangan khawatir tentang itu. Bos, aku sudah menugaskan seseorang yang bisa diandalkan untuk mengawasinya. Orang itu ragu-ragu. Baiklah. Operasi Janabi adalah keputusanmu. Jika dia mencapai levelmu, bagaimana menurutmu? Seun menyeringai, mengatakan ini mungkin membuatmu sedikit tidak nyaman. Bos, tapi jika Yu Chan Seok mencapai levelku, maka dia mungkin bahkan bisa mengalahkanmu. Bos, 1 bulan yang lalu, di kompleks apartemen Chan Seok, seorang pengantar barang membungkuk, berjuang di bawah beban berat, kamar 1506. 1506A, dia menekan bel pintu berulang kali. Apa yang mereka pesan? Ini berat sekali. Pengantar barang itu meraba-raba di sekitar pintu sejenak. Di mana unit berikutnya? Chan Seok segera mengambil paket itu dan membanting pintu hingga tertutup. Akhirnya sampai juga. Dia melipat tangannya, menatap barang di depannya. Perjalanan yang panjang, ya. Simpul pada paket itu akhirnya dibuka perlahan. Seketika, mata Chan Seok terpaku, menunjukkan sedikit rasa terkejut. Dia menatap tangannya dengan penuh semangat. Tombak ini sudah cukup untuk saat ini. Dan ini adalah eliksir. Eliksir adalah obat darurat yang digunakan pemburu. Berisi mana terkonsentrasi. Berguna saat kau butuh energi dengan cepat. Biasanya, menggunakan mana itu seperti minum air dari pemurni air. Kau mengendalikan mana di udara, menyimpannya di tubuh, dan menggunakannya saat dibutuhkan. Eliksir mempersingkat proses ini. Tapi aku menggunakan mana secara berbeda dari orang normal. Aku melewati langkah penyimpanan dan menyerapnya langsung dari udara. Keuntungannya adalah jumlahnya tidak terbatas karena aku menggunakan mana dari atmosfer.
Selain itu, saat meridian menerima dan melepaskan mana, mereka perlahan menguat, memungkinkannya menampung lebih banyak energi. Kelemahannya adalah output yang rendah saat meridian belum berkembang, sulit untuk menghasilkan kekuatan besar dalam waktu singkat. Aku tidak punya waktu untuk menunggu, jadi aku akan menyimpan sedikit untuk digunakan sekarang. Aku hanya perlu berlatih keras selama 1 bulan, dan aku pasti akan mencapai tingkat yang diperlukan. Di pagi hari dengan udara yang sejuk dan segar, Incheon, Pulau Gyodong. Kerumunan orang sangat padat, semua orang berbaris dalam antrean panjang yang menghalangi jalan. Seketika, sebuah ponsel dengan layar menyala diangkat. Chaewon memiringkan kepalanya dan berkata, "Identitas terkonfirmasi, tim 8, pemburu Yu Chan Seyok." Secarik kertas dengan nomor tim ditempelkan kuat-kuat pada sebuah pilar, memastikannya tidak akan terkelupas. Bisik-bisik bergema di telinganya, "Dapat untung besar bulan ini. Kapan kita berangkat? Aku takut sekali, mengantuk sekali. Nomor 8, ini area 8A." Tiba-tiba, Sang A memanggil dengan keras dari suatu tempat, "Yu Chan Seyok." Dia menjawab dengan suara pelan, "Kau terlihat cukup tenang." Ya, Sang A mencengkeram gagang pedangnya. "Aku selalu seperti ini. Yang terakhir kali itu hanya listrik statis. Untung kita berada di tim yang sama. Mari bekerja sama dalam misi ini." Chan Seyok berbalik dengan dingin, "Kenapa aku harus mau?" Sang A berjalan perlahan di belakangnya. "Kau lebih kuat dariku, jadi aku ingin belajar darimu." Chan Seyok mengerang, "Ya ampun, bahuku rasanya mau copot, merepotkan sekali." Dia mengerutkan kening. Apakah sendinya geser? Punya kebiasaan sendi bergeser itu berbahaya. Jika itu terjadi saat menggunakan tombak, tamatlah riwayatmu. Kau harus menjaga kesehatanmu. Chan Seok mengerutkan alisnya, berpikir. Bahkan saat turnamen, dia juga seperti ini. Dia benar-benar tidak bisa diajak bercanda. Segera, seseorang mengumumkan, "Semuanya, tolong berkumpul." Tim 8, karena semua anggota sudah berkumpul, saya ingin melaporkan status misi. Karena kita memiliki anggota baru, saya tuh akan menjelaskan terminologinya. Saya harap semua orang mengerti. Lubang invasi diklasifikasikan menjadi tingkat 1, 2, 3, dan tanpa tingkatan. Semakin mendekati tingkat 1, maka tingkat bahayanya semakin tinggi. Selain itu, jika lubang tersebut adalah yang pertama muncul di suatu wilayah, maka huruf alfa akan ditambahkan pada namanya. Saat ini, lubang alfa di Gyodong terletak di gereja sebelah utara Insazi. Meskipun saat ini statusnya adalah lubang tanpa tingkatan, tapi melihat karakteristiknya, lubang invasi itu akan menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Jadi semuanya, tolong jangan pernah mendekat ke sana apapun yang terjadi. Misi kita adalah berpatroli di sekitar Upneji dan Gyodongmyeon. Kita harus mendeteksi dan menghancurkan lubang invasi sekunder manapun jika mereka muncul. Minde mendongak dengan wajah yang benar-benar tercengang. Apakah mereka serius memberikan misi bunuh diri seperti ini kepada regu yang beranggotakan para pemula? Bisik-bisik mulai terdengar di antara kelompok itu. "Kita sudah sampai. Inilah Pulau Gyodong." Aura dinginnya terasa sampai sejauh ini. Rasanya darahku seolah membeku padat. Chan Seok berdiri di sana dengan tatapan kosong sambil mendengarkan mereka. "Kalian semua terlalu berlebihan menanggapi hal ini." Pada saat ini, dia dan Sang A sudah mengambil posisi dan siap untuk segera bergerak. Hanya sesaat kemudian, suara peluit terdengar melengking membelah udara. Semua orang memandang lurus ke depan. Situasi di dalam pulau akan dilaporkan dari pusat komando bergerak. Jika kalian membutuhkan bantuan, silakan hubungi ruang situasi. Instruksi terakhir ditekankan dengan hati-hati. Semoga berhasil untuk kalian semua para pemburu yang ada di sana. Minho berbicara perlahan. "Baiklah, yang pertama adalah rencananya." Chan Seok justru menatap layar ponselnya dengan saksama. "Berpatroli di 2 area dalam 1 minggu sepertinya akan baik-baik saja." Tiba-tiba saja, Minho berhenti bicara dan menoleh untuk melihat ke arah belakangnya. Chan Seok menunjuk ke peta dan angkat bicara. Mendirikan perkemahan di Kuil Wazi dan bergerak dari sana adalah pilihan yang terbaik. Minho membetulkan letak kacamatanya. "Siapa kau ini? Ini pertama kalinya aku melihat wajahmu. Apa kau seorang pemula?" Yoro menyela dengan terkejut. "Dan kenapa kita harus pergi ke Kuil Wazi?" Chan Seok menjelaskan dengan suara berat dan tenang. "Dari Kuil Wazi, kita bisa mengamati Pleji. Dari puncak Gunung Wazi, kita bisa melihat Gyodongmyeon dengan jelas. Ditambah lagi, ada kuil tua yang bisa digunakan sebagai tempat berlindung. Jadi sudah sewajarnya kita pergi ke sana." Yoro menjadi sedikit gelisah. Ada banyak tempat untuk tinggal di sekitar sini. Minho ikut menimpali. "Jika kita mendaki gunung dan terkepung, lalu bagaimana?" Chan Seok menjawab dengan acuh tak acuh. "Kita tidak sedang melawan 1.000 orang, jadi kenapa harus takut dikepung di atas gunung?" Seluruh kelompok itu menolak dengan keras. "Pokoknya, aku tidak akan mengikuti perkataan pemburu yang tidak berpengalaman." Chan Seok membatin. Benar-benar deh, di setiap dunia pasti ada saja tipe orang bodoh seperti ini." Akhirnya, dia angkat bicara. "Kalau begitu, silakan bertindak semau kalian sendiri,
Tepat pada saat ini, jauh di dalam hutan, sesuatu sedang melaju ke depan dengan kecepatan ekstrim. Chan Seok, Sang A, dan Minda berlari lurus ke depan bersama-sama. Chan Seok melirik ke samping. Aku pikir hanya Han Sang A yang akan mengikuti. Tapi siapa orang ini? Kekuatan sihirnya sebenarnya sedikit lebih tinggi daripada milik Han Sang A. Kim Minda, kan, aku penasaran, kenapa kau memutuskan untuk mengikuti kami? Dia menjawab dengan segera, kalian berdua baru berpartisipasi untuk pertama kalinya. Kan, aku khawatir membiarkan dua orang pemula bertindak sendirian. Chan Seok tersenyum. Terima kasih atas kekhawatirannya, setidaknya ada satu orang yang baik di sini. Saat pikiran itu baru saja melintas di benaknya, Chan Seok membeku karena dia merasakan bahaya tepat di depan mereka. Langkah kakinya berhenti seketika, tanpa keraguan sedikit pun. Chan Seok mengangkat tangannya untuk menahan mereka, memberi isyarat kepada kelompok itu. Tunggu sebentar. Minda tergagap memanggil, "Yo Chan Seok." Chan Seok menempelkan jari di bibirnya, "Tolong diam dan lihatlah ke balik batu itu." Minda terkejut. Hah, dengan segera. Minda bersembunyi diam-diam di balik batu, mengamati bagian depan tanpa suara. Para monster berkerumun keluar, dan jumlah mereka terus bertambah gelombang demi gelombang. Minda meringis dan berkata, kita harus memutar jalan. Ada terlalu banyak dari mereka, setidaknya 50 ekor. Chan Seok memelankan suaranya. Tetap tenang, Tuan Kim Minde, apa bakat unik milikmu? Minde menggertakkan giginya. Apa kau benar-benar berencana untuk melawan mereka? Mata Chan Seok dingin setajam pisau. Pemburu melawan penjajah itu sudah sewajarnya. Bukan, aku tanya lagi. Apa bakat unik milikmu? Minde menjawab dengan tergagap. Api. Chan Seok bertanya lebih lanjut. Bagaimana dengan keahlianmu yang paling mahir? Minde ragu-ragu. Bola api. Chan Seok segera mengangguk. Bagus, saat aku beri aba-aba, tolong serang duluan. Minda tersentak kaget. Apa katamu? Sang A menyela dari samping. Apa yang harus kulakukan? Mata Minda terbelalak, bahkan Nona Han Sang A juga ikut-ikutan. Ini terlalu nekat. 3 orang melawan 50 monster. Lagi pula, bukankah ini misi pertama kalian? Dia panik. Kita harus menghubungi pemburu lain sekarang juga. Chan Seok memotong ucapannya. Tidak ada waktu untuk itu. Tidak seperti kita yang memulai dari kuil Wazi. Pemburu lainnya sedang mencari di sepanjang garis pantai. Tidak ada jaminan mereka akan tiba tepat waktu meskipun mendengar panggilan kita. Jika kita ragu. Kawanan ini akan menyebar dan mengancam pemburu lain juga. Mina mendengar setiap kata-katanya. Itu benar. Bahkan jika ada pemburu di dekat sini. Tapi konflik yang kita alami sebelumnya mungkin membuat mereka ragu untuk segera datang ke sini. Chan Seok melanjutkan, itu artinya kita harus menangani ini sekarang juga, bahkan dalam situasi yang tidak menguntungkan ini. Satu-satunya cara adalah penyergapan. Tidak ada waktu lagi, jadi aku akan jelaskan dengan singkat. Minde, gunakan bola api milikmu untuk menyerang pusat formasi mereka. Aku akan memblokir sisi sampingnya. Dia terus menguraikan rencananya. Han Sang A, kau ikuti rencana ini. Dia mengangguk, mengerti. Minde masih terguncang karena syok. Taktik yang mendetail untuk setiap situasi. Mengapa rasanya dia seperti sudah melewati pertempuran semacam ini berkali-kali? Siapa sebenarnya dia? Tepat pada saat itu, para monster secara serentak menoleh untuk melihat ke satu arah. Bagi Minde, orang pertama yang menerjang masuk saat ini adalah dia. Bola api seketika berkobar ganas. Energi dalam yang dahsyat mendorong lidah api menjulang tinggi. Para monster itu tersapu ke dalam lautan api, hangus terbakar tepat di tempat mereka berdiri. Minda berkata dengan terburu-buru, aku butuh waktu untuk menyiapkan bola api berikutnya. Taputu? Boklei besyugukut? Chan Seok tersenyum dan mengangguk. Dimengerti. Seranglah begitu kau siap. Mata Minda dipenuhi keyakinan akan kekuatannya sendiri. Oke, paham? Yai, ye yan hotutu hamut uta. Dalam sekejap, Chan Seok mengumpulkan momentum, lalu melesat melompat lurus ke depan. Sorot matanya dingin dan tajam. Aku memprioritaskan efisiensi dalam pertarungan. Tubuh Chan Seok bergerak dengan presisi. Pembagian peran adalah faktor kuncinya. Monster-monster di depan mulai panik, kehilangan kendali diri mereka. Chan Seok berkata pada dirinya sendiri, tunggu bola api berikutnya, aku akan menahan yang lain agar tidak mendekati Kim Minda. Tentu saja, aku tidak bisa menahan sebanyak ini sendirian. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman. Itulah sebabnya pembagian tugas yang jelas sangat diperlukan. Di sampingnya, tangan Sang A masih mencengkeram gagang pedangnya dengan erat. Dia segera menerjang masuk, menyerang para monster tanpa rasa takut sedikit pun. Percikan listrik menyambar-nyambar, menjalar ke seluruh tubuh Sang A. Seketika itu juga, Minda berteriak dari dalam kobaran api. Chan Seok bola api siap,
Dia berbalik dengan cepat dan menjawab, "Aku bisa menghindarinya, tembak sekarang." Minda menangkupkan kedua tangannya, memanggil bola api yang dipenuhi energi panas yang dahsyat. Seluruh tubuh Chan Seok melompat tinggi, menghindari lintasan bola api tersebut. Telapak tangannya masih menggenggam bilah pedang dengan erat, tidak pernah kendur sedetik pun. Mata Chan Seok berubah mengerikan saat dia menggeram. Habisi mereka semua. Pertempuran berkecamuk dengan sengit di tengah hutan yang gelap gulita. Akhirnya, sebuah bilah tajam menancap lurus ke tanah. Asap tebal menyebar di sekitar mereka. Pemandangan seketika menjadi kacau balau. Chan Seok berkata dengan suara berat, "Kerja bagus semuanya." Tapi Minda sudah menodongkan laras senjatanya ke arahnya. "Tuan Kim, Minda." Sebuah suara dingin terdengar, "Kerja bagus semuanya." Pria bermata tajam itu mengangkat senjata. "Tuan Kim, Minda." Minda menurunkan senjatanya sambil mengibaskan tangan tanpa daya. "Bisakah kau minggir sedikit? Awin awa apa? Awawa wurukoto toda." Chan Seok bingung. Kenapa tiba-tiba begini? Dia mengeluarkan sebuah alat modern. Chan Seok tidak bisa melepaskan pandangan darinya. "Apakah itu implan microchip?" Minda menjawab, "Ya, saat misi selesai dan aman, para pemungut yang terikat kontrak denganku akan datang untuk mengambilnya." Dia masih bingung. Pemungut Manda menjawab dengan tenang. "Sulit bagi kita untuk memanen item monster sendiri, barang-barang itu besar dan berat. Jadi kami menanamkan chip seperti ini. Setelah misi selesai, para pemungut akan datang dan mengambil semua yang berharga. Lalu mereka menaksir harganya, menjualnya, dan membagi keuntungannya. Setelah dikurangi komisi sesuai tarif kontrak, sisanya dikembalikan kepada pemburu yang menanamkan chip itu." Chan Seok merasa skeptis. Bisakah orang-orang itu dipercaya? Minda berkata dengan riang. "Itulah sebabnya mencari layanan pemungut yang bereputasi baik untuk dikontrak itu sangat penting. Musamawi mamulan istrine wahwaha." Tapi tadi itu luar biasa. Chan Seok 3 orang menghabisi 50 monster. Sungguh tak bisa dipercaya. Tiba-tiba, seekor monster muncul diam-diam dari belakang mereka, membuat mereka terpaku. Chan Seok segera melindungi Minda, matanya tajam setajam pisau. Dia berbicara, suaranya sedingin es. "Ini tidak bagus." Minda menggeram. "Ada apa lagi kali ini?" Monster itu membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan taring-taring yang tajam. Chan Seok menoleh sekilas, bergumam, "Sepertinya itu adalah varian tingkat menengah, kurasa." Dia mengertakkan giginya menahan amarah saat menatap tajam makhluk itu. Bertanya-tanya apakah ini pemimpin kawanan yang dia rasakan sebelumnya. Jumlah mana yang memancar dari makhluk ini berada di level yang benar-benar berbeda dibandingkan dengan monster kroco sampah itu. Dia berteriak keras kepada yang lain, "Biar aku yang urus ini. Jadi jangan ikut campur." Chan Seok berpikir dalam hati, kalau binatang buas ini mengejar kita, tidak mungkin 2 orang ini bisa lolos. Sang A ragu-ragu dan berseru, "Yu Chan Seok." Tapi Min Jae memotongnya, mengatakan mereka harus mengulur waktu dan mundur untuk melaporkan situasinya. Chan Seok menekankan setiap kata dengan gigi terkatup. "Mundur sekarang juga, kecuali kalian ingin pulang dalam kantong mayat." Mendengar itu, mereka berdua ketakutan, dan wajah mereka menjadi pucat pasi karena tidak percaya. Chan Seok memperhitungkan dalam diam. "Sebenarnya lebih mudah menangani ini sendirian karena aku tidak perlu khawatir tentang kerusakan tambahan, dan aku bisa bebas menggunakan api penantang surga milikku untuk menghabisinya secepat mungkin." Dia mengangkat dagunya dengan provokatif dan berkata, "Maju sini, dasar mainan kecil." Jauh di atas sana, langit biru membentang luas dengan awan putih yang berarak dalam keheningan. Min Jae menunjukkan kekhawatiran di wajahnya dan berkata, "Bukankah sebaiknya kita membantunya? Itu terlihat terlalu berbahaya." "Tidak perlu." Chan Seok terlihat seperti sedang kewalahan, tapi dia belum terkena satu serangan pun. Dan bukan hanya itu. Itu adalah serangan-serangan yang hanya bisa aku hindari dengan keberuntungan murni. Namun dia menghindarinya dengan sempurna sambil melancarkan serangan balik secara bersamaan. Setiap titik yang dihantam, tombaknya meledak menjadi kobaran api hitam pekat. Apa yang sebenarnya terjadi? Semakin api itu menyebar, semakin lambat gerakan monster itu menjadi. Pada awalnya, Chan Seok tampak agak canggung, dan kuda-kudanya tidak terlalu kokoh. Tapi sekarang sepertinya dia hanya mempermainkannya. Apakah dia benar-benar pemula? Bagaimana mungkin dia bisa bergerak seperti itu? Chan Seok menerjang lurus ke depan dan memutar tubuhnya dengan gerakan yang bersih dan tajam. Tangannya mencengkeram pedang dengan erat, menahan kuda-kudanya dengan stabilitas yang luar biasa. Lalu dia menyentakkan pergelangan tangannya dan melemparkannya melambung tinggi ke udara. Sang A membelalakan matanya karena terkejut dan berteriak, "Tombak itu. Apa dia baru saja membuangnya? Chan Seok, awas, itu berbahaya." Namun monster itu justru menutup jarak, memamerkan gigi tajamnya, dan kemudian membeku di tempat. Segera setelah itu, makhluk itu tiba-tiba ambruk, dan tubuh besarnya jatuh menghantam tanah. Monster itu menggeliat kesakitan di tanah dengan mata terpejam rapat. Chan Seok berbicara dengan tenang, "Kau sudah membakar semua energimu, tapi kau masih bisa bergerak." "Ya, aku harus memastikan untuk mengakhiri ini dengan benar."
Mendengar itu, mereka berdua panik dan Min Jae merasa semakin bingung dalam hatinya. Ini mustahil. Jelas-jelas tadi Chan Seok terdesak. Tapi monster itu malah tumbang, apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Dia memanggil, "Hei Kim Min Jae," dan pria itu buru-buru menjawab, "Ah ya, aku di sini." Apakah normal monster seperti ini muncul di Gyeongdo-do? Dia menjawab, "Aku juga menanyakan hal yang sama. Ini bukan zona inti invasi. Jika ini adalah area dengan inti invasi, maka klasifikasi peringkat 3 akan masuk akal." Inti invasi dibagi menjadi 4 tingkat dan menurut laporan pramisi. Inti invasi alfa di Gyeongdo jelas tanpa peringkat. Kalau begitu mungkin inti alfa di Gyeongdo telah naik level ke peringkat 3. Sang A angkat bicara, tapi laporannya mengatakan, dia memotongnya. Tenanglah, jika itu bukan peringkat 3. Maka tidak ada cara untuk menjelaskan situasi saat ini. Min Jae menyela, tunggu sebentar, tanpa peringkat dan peringkat 3 itu bagaikan bumi dan langit, jika itu benar. Maka hampir tidak akan ada pemburu yang bisa kembali hidup-hidup. Chan Seok, ayo kita selamatkan pemburu lainnya dengan tingkat keahlianmu. Bahkan jika itu peringkat 3. Chan Seok memotong. Aku menolak. Apa? Kenapa? Dia menjawab, bagaimana aku bisa menyelamatkan semua pemburu yang berkeliaran di pulau ini sendirian? Aku juga punya batas. Jika aku tidak bisa melakukannya, maka aku tidak bisa. Misi kita bukan untuk menyelamatkan pemburu yang terdampar, tapi untuk mengidentifikasi dan menghancurkan inti invasi yang muncul. Dan begitu kau mengambil pekerjaan ini, jangan berharap semua orang akan selamat. Sang A terlihat penasaran. Jadi Chan Seok bertanya, "Hei kau, jika kau jatuh ke dalam situasi itu, apa yang akan kau lakukan?" Kau akan merasa dendam, benci, dan memohon untuk nyawamu, kan? Jadi wajar saja kita harus merasa kasihan dan membantu menyelamatkan mereka. Begitu kan? Aku tidak berbicara tentang apakah aku mengerti emosi manusia atau tidak. Aku berbicara tentang hasilnya. Dalam hidup, ada kematian yang sama sekali tidak bisa dihindari, entah kau suka atau tidak. Saat menghadapi kematian semacam itu, tidak peduli apa yang kau pikirkan atau bagaimana perasaanmu, kau tetap akan mati. Jadi jangan panik saat menghadapi situasi yang mendesak. Dengan pola pikir seperti itu, kau tidak akan bertahan lama di dunia ini. Pintu perlahan terbuka dengan suara berderit, dan seseorang melangkah masuk tanpa suara. Orang itu berkata, bangunannya masih utuh, tidak ada tanda-tanda serangan lain, benar-benar melegakan. Chan Seok bertanya, kau lihat sesuatu? Min Jae menjawab, di sini terlalu gelap, aku tidak melihat ada yang aneh. Untungnya, berkat cahaya ini, kita bisa melacak posisi pemburu lainnya. Chan Seok membatin, mengekspos posisi kita dengan cahaya seperti ini sebenarnya sangat berbahaya. Kalau cuma monster kroco, ketahuan pun tidak akan jadi masalah besar. Tapi jika monster seperti yang tadi muncul, aku setidaknya harus mengirim peringatan. Ini Eun Chan Seok dari tim 8. Dilihat dari monster yang baru saja kita hadapi, ada kemungkinan invasi alfa telah meningkat ke tingkat 3. Menggunakan cahaya sembarangan bisa berbahaya, jadi gunakan seminimal mungkin. Jadi, kalau kita menghancurkan inti invasi, apakah semua penjajah itu akan lenyap? Min Jae menjawab, benar sekali. Tanpa energi dari inti invasi, zona invasi akan bubar dengan sendirinya. Chan Seok memperhitungkan dalam diam. Kalau begitu caranya sederhana. Jika kita ingin mengakhiri ini, kita hanya perlu menghancurkan inti invasi. Sang A memejamkan matanya dengan tenang, seolah sedang mempertimbangkan pilihan-pilihannya. Min Jae juga mengambil waktu sejenak untuk mengistirahatkan matanya, menyimpan tenaganya untuk perjalanan berikutnya. Chan Seok berpikir, kudengar alat ini akan memperingatkan kita saat monster mendekat, jadi kita bisa bersantai saja, kan? Untungnya aku sudah menemukan lokasi inti alfa, semuanya harusnya berjalan lancar. Tiba-tiba, Chan Seok tersentak, jantungnya berdegup kencang. Sudah kuduga, segalanya berjalan terlalu mulus. Sebuah raungan bergema dari kejauhan, membuat punggungnya merinding ketakutan. Suara Chan Seok bergetar, kau lagi. Dia perlahan berbalik dan menatap, aku belum pernah melihat wajah seperti itu sebelumnya. Di ruang komando Asosiasi Pemburu Pulau Gyodong, suara panik terdengar berseru. Lapor, sinyal dari beberapa anggota tim 5 telah menghilang, kami menduga mereka telah tewas dalam tugas. Laporan menunjukkan para monster bergerak secara terorganisir. 1 korban terkonfirmasi di tim 3. Apa yang sebenarnya terjadi? Seharusnya ini hanya celah invasi tak berperingkat. Ini situasi darurat, kita butuh bala bantuan sekarang juga. Aktifkan jaringan darurat dan kirim sinyal bahaya ke semua pemburu di sekitar sini. Seseorang angkat bicara, ketua. Ada seseorang yang mendekati celah invasi alfa. Ketua berteriak, hubungi dia dan suruh dia berhenti segera. Siapa orang nekat yang berani melakukan itu? Sosok itu menuju langsung ke inti invasi alfa. Itu pemburu Eun Chan Seok dari tim 8A Eun Chan Seok. Apakah dia orang pertama yang menyadari peningkatan celah invasi itu? Dia memerintah, sambungkan ke perangkatnya segera untuk memastikan statusnya. Dalam hatinya dia berpikir, celah invasi yang meningkat levelnya itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam situasi ini. Dialah yang pertama memahami keadaan dan menuju celah alfa. Mungkin Eun Chan Seok tahu jawabannya. Begitu sambungan terhubung, dia mengumpat, kalian ternyata lebih cepat dari dugaanku.
Kalian bilang ini tak berperingkat. Aku beruntung bisa menghindari serangan itu. Kalian para brengsek tidak ikut berburu, jadi kalian bahkan tidak repot-repot menyelidiki dengan benar. Kalian dengar semua itu. Perlukah saya matikan suaranya, Pak, saat aku kembali nanti? Akan kurobek wajah kalian satu persatu. Terkonfirmasi, Eo Chan Seok masih hidup. Api penantang surga milikku belum cukup kuat saat ini untuk membunuh entitas yang kuat. Melawan musuh yang tangguh, aku hanya bisa menggunakan api untuk melemahkan mereka, lalu menghabisi mereka dengan tombakku. Tapi si bongsor itu sepertinya tidak mau tumbang juga, ya kan? Dia berkata pada dirinya sendiri, aku menghabiskan 3 hari terakhir membakar mana Pulau Gyodong untuk melawan kelelawar raksasa itu. Jadi aku jauh lebih lemah dari biasanya. Aku tidak bisa meninggalkan Pulau Gyodong, jadi aku harus mencari tempat di pulau ini untuk menyerap mana. Tiba-tiba, dia tersentak, seolah baru saja menemukan jejak yang aneh. Dia melihat lubang hitam besar dan menjadi bersemangat. Ketemu. Dia langsung terjun ke dalam lubang hitam itu tanpa berpikir 2 kali. Ayo, ikuti aku. Ada sesuatu yang harus aku periksa. Suara petugas keamanan bergetar, terkonfirmasi kehilangan sinyal GPS. Ketua menjadi panik. Pemburu Eo Chan Seok telah memasuki celah invasi Alpha. Chan Seok melangkah masuk dan berseru, di sini lebih bersih dari yang kubayangkan. Kudengar celah tak berperingkat dan tingkat 3 tidak seluas ini. Jadi aku penasaran seberapa besar celah tingkat 1 itu. Tiba-tiba, suara langkah kaki bergema di belakang punggungnya. Dia tetap tenang. Dia sudah selesai memeriksa seluruh area di dalam retakan invasi ini. Bagaimana kalau kita akhiri saja hubungan kita? Di sini dan saat ini juga. Lagi pula, aku bukanlah tipe orang yang senang dikuntit seperti ini. Monster itu membuka mulutnya lebar-lebar, seolah-olah ia ingin menelan tubuh Chan Seok bulat-bulat. Ini adalah kelemahan fatal dari jurus api penentang surga. Api itu akan menempel pada setiap makhluk hidup, kecuali pada tubuh pemiliknya sendiri. Bahkan jika mereka adalah sekutu, begitu api itu melewati batas kendali, semuanya akan menjadi sia-sia. Chan Seok segera mengambil ancang-ancang untuk mundur menjauhi monster tersebut. Semburan cahaya berwarna ungu meledak dahsyat dari ujung tombak di tangannya. Monster itu menjerit histeris, sebuah suara yang benar-benar membuat bulu kuduk merinding dan menusuk tulang. Dia melanjutkan jalan pikirannya, jika saja dia bertarung sendirian. Hal ini tidak akan menjadi masalah besar. Bagian yang paling penting adalah apa yang akan terjadi mulai detik ini. Gelombang cahaya berwarna biru memancar keluar dengan deras dari dalam tubuhnya. Jantung di dalam rongga dadanya kini telah sepenuhnya berubah warna menjadi biru langit yang pekat. Energi sihir yang diserap dari monster itu menyebar ke seluruh tubuh, memperlebar pembuluh darah, dan membuat fisiknya menjadi semakin tangguh. Chan Seok mengembuskan napas panjang dan tajam, mencoba untuk mendapatkan kembali ritme bertarungnya. Dia merasakan lonjakan kegembiraan yang luar biasa. Ternyata, hasilnya jauh lebih baik daripada yang dia duga. Monster itu tampak menjadi gila. Kedua bola matanya berputar ke belakang hingga hanya terlihat bagian putihnya saja. Jeritannya terdengar begitu keras, seakan-akan ingin merobek langit di atas sana. Chan Seok terkekeh pelan dan berkata, "Hah, mari kita lihat sekarang." Dia membalikkan badannya, lalu menghadapi para monster itu secara langsung tanpa rasa takut. Monster-monster raksasa itu menatap tajam ke arahnya dengan tatapan mata yang lapar. Rupanya mereka memanggil bala bantuan. Wah, sayang sekali. Jika dia terus-menerus mundur seperti ini, semuanya tidak akan ada gunanya. Chan Seok berdiri menghadang tepat di tengah lubang hitam besar itu, menolak untuk mundur 1 langkah pun. Meskipun dia sudah berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya, kekuatannya masih jauh di bawah levelnya saat berada di dunia lain, di mana inti retakan invasi itu berada menurut Hunter Kim Mind. Itu adalah penyerbu terkuat di ruang ini. Chan Seok merendahkan nada bicaranya. Suaranya kini terdengar serak dan berat. Makhluk itu sudah datang, bukan? Matanya membelalak lebar, dan pupil matanya mengecil dengan drastis karena terkejut. Sebuah pertempuran yang sengit akan segera meletus tepat di depan matanya. Monster itu menghantamkan pedangnya ke tanah dengan keras, membuat auranya melonjak dahsyat. Chan Seok pun bertanya padanya, "Kau menunggu sampai apinya padam, bukan wah, kau bahkan bisa bicara pintar sekali." Inti retakan ini benar-benar berada di level yang berbeda. Monster itu lantas mengancamnya, "Kau pasti akan mati." Mari kita lihat, dengan levelku saat ini, aku bisa melancarkan serangan combo 4 kali berturut-turut. Dia melompat tinggi ke udara, berhadapan langsung dengan monster itu. Tombaknya menusuk ke depan, begitu cepat hingga seakan mampu membelah angin. Namun, monster itu berhasil menangkisnya dan menghentikan serangan tersebut dengan sempurna. Makhluk itu menatapnya dengan tatapan meremehkan yang sangat jelas. Tatapan Chan Seok menajam seketika, tombak bayangan kembar. Aliran cahaya berwarna biru kembali memancar deras dari tubuhnya. Monster itu menjadi panik, tampak seolah tidak percaya dengan apa yang dilihat oleh matanya sendiri. Tombak bayangan kembar adalah teknik yang menciptakan jejak cahaya biru mengikuti jalur serangannya. Jejak biru ini meniru serangan pertama dengan persis dan mengulanginya sebanyak 4 kali.
jika aku menyerang di saat yang bersamaan dengan jejak biru itu? Ini hanyalah teknik sederhana yang mengulang 4 serangan biasa. Tapi, apa yang akan terjadi jika jejak biru itu menyerang satu tempo lebih lambat? Itu berubah menjadi anthem tombak serangga angin, sebuah jurus yang hampir mustahil untuk dihindari oleh siapapun. Saat dihadapkan pada serangan terkoordinasi yang memiliki dampak tertunda seperti itu, lawan pasti akan menunjukkan celah dan akhirnya melakukan kesalahan yang sangat fatal. Sorot matanya berubah menjadi liar, dan dalam hatinya dia berkata, sudah saatnya untuk mengakhiri semua ini. Dia menerjang masuk, berlari lurus ke depan untuk menyerang monster itu. Tubuh monster itu terkoyak-koyak, dipenuhi dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengira tubuh itu akan lenyap menjadi kehampaan, seperti yang biasanya terjadi. Tapi kemudian sesuatu terungkap, apa sebenarnya benda ini? Meleset tidak, sensasi rasanya benar-benar salah. Chan Seok perlahan membuka kotak itu. Lalu dia terpaku saat melihat apa yang ada di dalamnya. Seorang staf panik, melaporkan bahwa zona invasi menyebar dari pusat Pulau Gyodong. Sang ketua berteriak marah, bertanya jalur macam apa yang mereka arahkan pada para pemburu, dan apakah mereka ingin membunuh semua orang. Kami kehilangan sinyal dari tim 9. Dan pasukan bantuan telah bertempur melawan monster, tetapi mereka tidak bisa mendarat di Pulau Gyodong karena adanya halangan. Sang ketua merasakan dingin menjalar di punggungnya. Dia berpikir, apakah ini benar-benar akhir dari segalanya? Kecuali jika keajaiban terjadi, yang bisa kita lakukan hanyalah berdiri di sini dan menyaksikan para pemburu itu dihabisi. Seorang staf berteriak panik, "Ketua, kami menerima pesan dari pemburu Yu Chan Seok yang mengatakan dia memasuki lubang Alfasang." Ketua berteriak balik, bertanya omong kosong apa yang sedang mereka bicarakan. Hal itu sedang diproyeksikan di layar utama sekarang, mengonfirmasi bahwa seluruh lubang invasi alfa di Pulau Gyodong telah berhasil dibersihkan saat ini juga. Mengonfirmasi sinyal lubang alfa telah lenyap, eliminasi selesai, dan memastikan semua makhluk yang menyerang para pemburu telah dihancurkan. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Sebuah keajaiban benar-benar telah muncul. Tapi bagaimana hal itu bisa terjadi? Chan Seok duduk di atas rumput, menatap ke langit sambil berpikir bahwa udaranya terasa begitu segar. Para monster itu ditebas dan terlempar ke belakang. Tubuh mereka ambruk ke tanah. Tubuh Sang A dipenuhi luka. Namun dia mengertakkan giginya dan terus melanjutkan serangannya. Pergelangan tangannya gemetar hebat. Tidak mampu lagi memegang senjatanya dengan stabil. Sang A menggunakan tangan satunya untuk menopang, lalu mengangkat senjata itu tinggi-tinggi ke udara. Matanya memindai dengan cepat. Dia berpikir jumlah monster telah bertambah berkali-kali lipat, dan yang lebih buruk lagi, Yu Chan Seok juga telah menghilang. Minde berdiri di belakangnya dan memanggil dengan nada mendesak, "Han Sang A." Dia bertanya apakah mereka benar-benar akan bisa kembali dengan selamat. Sang A tidak menjawab. Dia hanya berpikir bahwa Kim Minde sudah mencapai batas kemampuannya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan. Seekor monster membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga. Dia merendahkan tubuhnya. Wajahnya tampak dingin dan keras sekeras baja. Tiba-tiba, tubuh Sang A terhuyung dan dia pun ambruk berlutut. Kakinya sudah tidak memiliki sisa tenaga sedikit pun. Minde panik dan berteriak keras, "Sang A!" Monster itu tetap membuka mulutnya lebar-lebar. Taringnya berkilatan dengan penuh ancaman. Dia merasa sangat ketakutan. Matanya terbelalak hingga batas maksimal. Suara keras bergema di tengah hutan lebat, dan cahaya bulan bersinar turun menyinari kegelapan malam. Dia masih ketakutan, memejamkan matanya rapat-rapat, tidak berani untuk melihat. Sang A tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh, jadi dia perlahan membuka matanya. Para monster yang mengepung mereka berdua perlahan memudar, lalu lenyap sepenuhnya. Di area berkumpulnya para pemburu di Pulau Gyodong. Chan Seok berjalan mendekat. Tampak sedikit linglung, dia menyadari cukup banyak orang yang terluka. Mungkin karena para penyerbu mengamuk saat semua orang terpencar. 2 orang dalam kelompok itu melihatnya dan tersentak kaget. Hah, Yu Chan Seok itu Yu Chan Seok. Dia mengabaikan bisikan-bisikan itu dan hanya menundukkan kepalanya dalam diam. Sementara yang lain bertanya-tanya, apakah dia benar-benar menghancurkan lubang invasi level 3 sendirian? Mereka tidak percaya dan bertanya bagaimana dia melakukannya. Minde melambaikan tangannya dan memanggil dengan lantang, "Chan Seok." Hal itu membuatnya menoleh dan melihat mereka berdua sedang beristirahat. Lalu dia berpikir, ternyata semua orang ada di sini. Minde berbicara lebih dulu, mengatakan bahwa dia sangat terkejut saat menerima pesan itu. Lalu bertanya mengapa Chan Seok memutuskan untuk menangani lubang invasi itu sendirian. Chan Seok berjongkok di antara mereka berdua dan menjawab, "Mungkin hatiku hanya ingin melindungi para hunter." Jadi dia lebih mendengarkan perasaan daripada logika. Wajah Sang A langsung melongo mendengar ucapan itu. Logika ngawur macam apa itu? Hanya karena semuanya berjalan lancar. Sekarang dia malah berpura-pura sok suci dan baik hati.
Chan Seok kembali melanjutkan ucapannya. Kalau aku tahu akan jadi begini, seharusnya aku kabur saja sebelum kontraknya berakhir. Tiba-tiba, seseorang mendekat dari arah belakang dan memanggilnya, Hunter Yu Chan Seok. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Saya adalah perwakilan dari perusahaan operasi Korea. Nama saya Byun Jong-tae dan saya menjabat sebagai kepala cabang ketiga di Incheon, Provinsi Gyeonggi. Dia menoleh ke belakang punggungnya. Oh, jadi Anda orang yang meminta saya untuk datang ke sini ya. Pria itu kemudian bertanya dengan sopan. Bolehkah saya meminta waktu Anda sebentar saja? Berdiri di bawah sebuah gedung megah sementara hujan turun dengan sangat deras. Pria itu berkata, Bapak Wali Kota ingin bertemu dengan Anda. Chan Seok melangkah keluar dari mobil. Dia membatin dalam hati. Apakah perintah untuk mendatangi saya ini adalah semacam hak istimewa bagi para pejabat tinggi itu atau bagaimana? Dia mengangkat payungnya dan menatap gedung itu. Kalau dipikir-pikir, kontraknya sama sekali tidak menyebutkan soal bayaran. Aku jadi penasaran berapa tarif untuk menghancurkan portal invasi tingkat 3. Karena aku sudah ada di sini. Sekalian saja aku negosiasi harganya sekarang. Seorang pria parubaya melangkah keluar dari dalam gedung. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda, Hunter Yu Chan Seok. Dia memegang payung sambil memamerkan senyuman bisnis andalannya. Saya adalah Lee Byung-ji, koordinator hubungan eksternal. Dia menuntun Chan Seok masuk ke dalam dan berkata, Bapak Wali Kota sudah sangat menantikan pertemuan ini. Saya juga sangat terkejut saat menerima laporan mengenai Pulau Gyodong pada waktu subuh tadi. Begitu Wali Kota melihatnya, beliau langsung membatalkan seluruh jadwal paginya hanya untuk bertemu dengan Anda. Chan Seok menghela napas dan menjawab, begitu ya, padahal kita bisa bertemu santai saja nanti. Lagi pula yang kulakukan itu bukan hal yang terlalu besar. Byung-ji mengibaskan tangannya. Tolong jangan berkata seperti itu. Seorang hunter pemula yang menyelesaikan portal invasi tingkat 3 sendirian. Hal semacam ini hanya pernah terjadi di era hunter pertama. Mendengar ini, Chan Seok membatin. Masuk akal juga sih. Tanpa pengalaman tempur, sulit untuk menanganinya sendirian. Tapi mendengar pernah ada kejadian serupa sebelumnya. Hunter senior itu pasti benar-benar monster. Saat Chan Seok masih sibuk dengan pikirannya, pria itu membuka pintu ruangan. Tuan Wali Kota, Hunter Yu Chan Seok telah tiba. Sang wali kota duduk di balik mejanya, menatapnya dan tersenyum ramah. Ya ampun, Anda pasti lelah karena telah menempuh perjalanan yang begitu jauh. Saya, Park Gi-on, wali kota Incheon. Sungguh tidak sopan rasanya saya mengundang Anda ke sini di tengah kondisi cuaca yang buruk seperti ini. Dia berdiri dan berjalan menghampiri untuk menyambut Chan Seok. Mari, silakan duduk agar kita bisa bicara. Koordinator Lee Byung-ji, tolong bawakan kami kopi. Sang koordinator menjawab dengan sigap. Baik, Pak. Keduanya duduk dan mulai berbincang. Anda telah melakukan sesuatu yang sangat besar bagi negara ini. Hunter Yu Chan Seok. Park Gi-on melanjutkan. Dari sudut pandang wali kota Incheon, Pulau Gyodong adalah masalah yang pelik. Kami tahu itu harus ditangani. Tapi anggarannya terbatas jadi sulit memilih solusi yang mahal. Chan Seok mengangkat cangkir kopinya dan menjawab dengan hati-hati. Kalau begitu beruntung sekali ya. Masalah kali ini bisa diselesaikan dengan biaya yang relatif murah, bukan begitu? Park Gi-on mengangguk setuju, itu benar. Tapi saya dengar kalau ini adalah kontrak pertama Anda. Hunter Yu Chan Seok. Chan Seok menyeruput kopinya sedikit. Ya, itu benar. Mendengar hal itu, dia menggebrak meja dan langsung berdiri dari kursinya. Langkah pertama dari sosok luar biasa seperti Anda ternyata dimulai di Incheon ini. Sebagai wali kota Incheon, saya merasa sangat bangga. Korea adalah negara paling aman di dunia. Tindakan tiba-tiba Park Gi-on membuat Chan Seok kebingungan. Apa-apaan ini? Kenapa tiba-tiba dia bertingkah seperti ini? Sang wali kota melanjutkan, dan Incheon ini adalah salah satu wilayah kunci di Korea. Berkat infrastruktur bandara Incheon yang sangat baik, barang yang tak terhitung jumlahnya beredar melalui tempat ini. Selain itu, berkat proyek zona ekonomi bebas yang sudah lama berjalan, serta kota internasional seperti Songdo dan Cheongna, ada begitu banyak investor asing yang ingin menanamkan modal sampai saya bingung harus memilih yang mana. Saya akan memanfaatkan modal besar yang mereka gelontorkan ke Incheon, serta barang-barang yang diangkut melalui bandara. Untuk membantu Anda, Hunter Yu Chan Seok, agar memiliki jalan yang paling mulus sebagai seorang hunter. Mendengar itu, dia tiba-tiba teringat percakapan di masa lalu. Yo Chan Seok, izinkan aku bertanya satu hal padamu. Jong-tae bertanya sambil menyetir, bisakah kamu memberitahuku apa tujuanmu mengejar profesi sebagai seorang hunter? Chan Seok menggulir layar ponselnya dan menjawab dengan bahasa yang agak kasar. Kalau toilet tersumbat penuh dengan kotoran, maka harus ada seseorang yang melompat ke dalam air keruh itu untuk melancarkannya, kan? Dia mencengkeram setir dengan erat seolah-olah dia mengerti. Jadi begitulah rupanya. Kamu akan menjadi
terkenal. Hunter yang sangat berbakat itu sangat populer. Perusahaan akan mengundangmu untuk iklan. Dan acara TV terkenal akan memintamu untuk berpartisipasi. Chan Seok tersenyum dan balik bertanya, sepertinya kau khawatir aku akan hancur karena ketenaran. Ya, Jong Tae menjawab dengan lugas. Ya, banyak hunter menjanjikan yang mabuk oleh kesuksesan dan melupakan misi awal mereka. Pada akhirnya, ini mudah dimengerti. Hanya dengan melintasi garis gencatan senjata saja akan membawamu ke tanah yang terinvasi, tempat yang penuh dengan monster berbahaya. Korea adalah satu-satunya tempat yang aman, dikenal sebagai surga terakhir di bumi, tapi bahkan tempat seperti itu pun didominasi oleh uang. Apa yang kamu lakukan kali ini benar-benar luar biasa. Hunter Yu Chan Seok. Banyak orang dalam situasi sulit akan memandangmu sebagai panutan. Saya hanya berharap bahwa kamu akan tetap menjadi simbol harapan bagi Korea. Kembali ke kenyataan, awan gelap mulai menipis. Mendengar kata-kata itu, dulu aku pernah begitu bersemangat sampai rasanya sulit bernapas. Aku tidak pernah mengira dia akan berbicara selugas itu hari itu. Sayang sekali, aku sudah hidup melewati terlalu banyak tahun. Aku sudah merasakan cukup banyak penderitaan, jadi aku tidak lagi memiliki keberanian untuk mengejar ketenaran atau hadiah-hadiah berkilauan itu. Chan Seok memiringkan kepalanya dan angkat bicara. Kalau aku mendapatkan dukungan sebanyak itu, aku juga harus melakukan sesuatu sebagai imbalannya, bukan? Contohnya, kalimat berikutnya membuat Park Gi-on terpaku, seperti memberikan dorongan agar peringkat persetujuan Anda meroket secara instan. Dia kembali duduk, menutupi mulutnya untuk batuk kering. Kamu benar-benar cepat menangkap berita ya. Chan Seok segera menjelaskan. Ya, ponsel zaman sekarang punya segalanya. Masa jabatan Anda berakhir awal tahun depan. Melihat situasinya, kebanyakan orang berpikir kalau terpilih kembali akan sangat sulit bagi Anda. Park Gi-on bergerak gelisah. Kamu cukup terus terang orangnya, ya. Sebenarnya, untuk berpartisipasi dalam kontrak ini, bukankah Anda memerlukan izin dari kantor Incheon? Dia berhitung dalam diam tanpa mengatakan apa-apa lagi. Seorang pemula sepertiku membutuhkan persetujuan wali kota Incheon. Dia ingin mengemas aku sebagai bakat yang ditemukan oleh Incheon. Tidak ditemukan oleh Park Gi-on untuk mempromosikan citranya sendiri. Itu sama saja seperti mengikatku dan menyajikanku di atas piring perak. Sang wali kota terus mengibaskan tangannya, berbicara dengan penuh percaya diri. Berkat jabatan saya sebagai wali kota Incheon, saya mengenal banyak pelaku bisnis baik di dalam maupun luar negeri. Park Gi-on menggebrak kotak di atas meja. Sebagai contoh, kontrak model untuk merek kopi instan ini sudah hampir habis. Aku akan mengganti wajah merek itu dengan wajahmu, Chan Seok. Itu belum semuanya. Masa depan menjanjikan hal yang tak terhitung. Tiba-tiba dia menghempaskan cangkir kopi ke atas meja dengan keras. Pak Wali Kota. Chan Seok menambahkan, Anda bicara terlalu gamblang. Sepertinya Anda menganggap harga diri saya ini cukup murah. Mendengar ini, pria yang lebih tua itu tampak bingung dan canggung. Chan Seok segera menjelaskan, saya sering menonton berita belakangan ini. Sepertinya dunia membutuhkan wajah baru. Seseorang yang cukup kuat untuk mengubah suasana suram ini. Maksud saya adalah, jika saya terus bekerja sebagai hunter seperti yang saya lakukan sekarang, Chan Seok menumpukan tangannya di sandaran kursi. Tatapannya penuh tekanan. Maka semua hal yang Anda janjikan itu, Wali Kota Park Gi-on, secara alami akan menjadi milik saya juga pada akhirnya. Park Gi-on panik, melambaikan tangannya dengan heboh. Aku akan pilihkan kontrak yang aman dan menguntungkan untukmu. Chan Seok berdiri, tidak mau ambil pusing. Tawaran Anda sama sekali tidak menarik. Chan Seok berbalik untuk pergi. Sampaikan ucapan selamat saya kepada model kopi instan itu. Dia mungkin akan mendapatkan perpanjangan kontrak. Di bawah jembatan, disertai hujan, rintik-rintik yang turun. Dua sosok, satu berdiri dan satu berlutut, sedang berbicara. Dimengerti. Uji coba Pulau Gyodong telah gagal. Orang yang berlutut itu merendahkan suaranya. Saya minta maaf, Tuan. Pria yang satu lagi tetap tenang. Itu tidak bisa dihindari. Sang pengawal mengangkat kepalanya dan melanjutkan. Tapi ada kabar baik juga. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apa itu? Bawahan itu menjawab dengan cepat. Ini adalah potongan video dari ujian sertifikasi Asosiasi Hunter. Audio terdengar dari ponsel. Api macam apa itu? Peserta Yu Chan Seok. Itu luar biasa. Yu Chan Seok. Sang bos memegang ponsel itu. Sebuah seringai terbentuk di wajahnya saat dia memuji. Dia ternyata cukup hebat.